Oh ini, Ali Dosti nih. Silakan Pak Ali Dosti, selamat sore. Menjelang malam. Aduh, salam untuk teman-teman Kristen. Ya, salam. Selamat sore Pak Bombong. Sore. Silakan. Silakan Pak. Apa yang mau ditanyakan? Sore Pak Ali. Pak Ali. Halo, Mbak Upri. Iya, sore Pak. Silakan Pak. Ya saya tak dengerin dulu. Woi, apa Gron? Kenapa Gron tuh Pak? Halo. Ya, silakan. Saya mau tanya sama Pak Lidara ini. Silakan. Ya. Kemarin Pak Lidara kan bilang bahwa Isa itu Ya. Isa bin Maryam itu Ya. bukan Yesus putra Allah. Mereka adalah dua sosok yang berbeda, kan seperti itu. Jelas. Begitu, Pak Lidara. Jelas. Nah, itu anggapan mulai kapan, Pak Lidara? Kesimpulan mulai kapan? Sejak kesimpulan apa maksudnya Isa? Sejak Ya. awal pertama abad ke-1 Yesus lahir. Berarti selama ini sebagian orang-orang Kristen di Indonesia ada yang salah paham. Salah Iya. paham. Salah paham. Karena menerjemahkannya salah. Mereka nggak tahu kitab apa kan, mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu Pak. Bapak pendeta-pendeta banyak nggak tahu. Cuma apologet aja yang mau belajar kitab kalian, makanya mereka tahu. Kalau pendeta kan tidak pernah utak-atik kitab kalian Pak. Jadi pendeta-pendeta tuh banyak nggak tahu. Saya dulu juga nggak tahu kalau kitab Memang di Alkitab tahun 1934 ya, itu tertulis Isa. Betul. Tertulis Isa. Kalau kamu mau lari ke situ, saya punya Alkitabnya. Tertulis Isa Al-Masih. Betul ada. Itu Alkitab tahun 39, tahun awal-awal 1900-an, 1900-an. Karena apa? Ali Dosti tahu nggak kenapa itu bisa masuk ke dalam Alkitab itu? Nggak tahu, Pak. Nah, karena pada waktu itu Alkitab masuk ke Indonesia. Pertama kali masuk ke Indonesia, Alkitab itu berbahasa Belanda dan bahasa Jerman. Kemudian pada waktu itulah diusahakan diterjemahkan ke bahasa Indonesia dalam situasi perang. Nah, ketika itulah ada satu penterjemah, ya, itu dia adalah orang Islam, penterjemah Alkitab itu namanya
Ali Habsky, ada namanya saya, tapi dia namanya Ali Habsky. Dia yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa Indonesia. Nah, dia masukkanlah nama Isa Al-Masih itu. Karena apa? Karena yang di dalam pikirannya dia, Al-Qur'annya, bahwa Isa Al-Masih. Nah, kemudian setelah itu beredar, dirubahlah oleh Profesor Lydekker namanya. Dia terjemahkan ulang lagi. Tapi itu sudah tersebar. Memang ada, saya akui. Ada itu terjemahan Alkitab pertama kali. Tulisnya Isa Al-Masih, betul ada. Nah, tetapi sesudah kemerdekaan, itu semua berubah dan dirubah. Karena itu kesalahan terjemahan. Itu Ali Dosti ya. Silakan, apa lagi? Ya, sementara itu dulu Pak. Ya terus berarti gereja-gereja itu yang sudah kadung namanya Gereja Isa Al-Masih itu gimana Pak? Apa perlu Ya, diluruskan? kalau masalah itu terserah mereka. Ya mungkin mereka mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Intinya begini Pak Ali, kalau Isa itu Tuhan, pasti dia Yesus. Karena Yesus nggak tabu namanya disebut sebagai apapun. Tapi kodratnya harus tetap sama, yaitu Tuhan. Dia Yesus mau disebut di Cina, Ukuran sebentar, harusnya menurut siapa Pak? sebentar. Ya menurut Tuhan sendirilah. Ya, karena Bukan apa? menurut Kalidara. Ya, menurut Tuhan, bukan menurut saya. Ya, menurut Tuhan sendiri. Ya. Karena apa? Di Cina dibilang Yasu gitu. Terlalu banyak bicara. Pak Lidara tanya dulu. Tanya saja. Isa Al-Masih di Iya. kitab Bapak itu punya Iya. Injil yang mana diterima? Iya, sebentar, makanya nanti saya kan dia tanya dulu, nanti Kalau dibilangnya main layang-layang terlalu lama, malas layang-layang. Iya, masalahnya jadi begitu Injil ya. mana? Oke, Ali Dosti, sudah saya tanya tuh, saya dimarahin Pak Bom. Saya udah jawab. Sekarang saya tanya kamu, Isa yang ada di kamu itu katanya menerima Injil, Taurat dan Zabur. Di mana itu Taurat dan Zaburnya dan Injilnya itu? Coba silakan tunjukkan. Karena apa? Saya ingatkan di dalam imanmu, Ali Dosti, di dalam kitabmu juga dikatakan Allah menurunkan kitabullah, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Ingat, catat tuh, menurunkan. Jadi di mana kitab itu berada? Karena apa? Karena makanya saya membedakan, karena di kekristenan tidak pernah ada Tuhan kami itu Adonai YHWH ya, yang menciptakan langit dan bumi menurunkan kitab. Taurat itu bukan kitab. Taurat itu kumpulan hukum-hukum tradisi Yahudi ya, kitab tulisan para nabi dan tulisan orang-orang suci, makanya disebut tanah. Torah, Nefim, Ketuvim. Torah itu kumpulan Taurat, Nefim itu kumpulan tulisan para nabi, Ketuvim itu tulisan orang-orang kudus yang dipilih oleh Tuhan. Zabur itu sama sekali bukan kitab yang dilempar dari langit sama Tuhan. Zabur itu kumpulan kidung nyanyian, kidung doa, kidung ratapan dari Raja Daud. Dan Daud nggak pernah kepengen jadi nabi dari dulu, nggak doyan dia jadi nabi. Ketiga, Injil itu bukan kitab, Ali Dosti, bukan kitab dilempar dari langit oleh Tuhan. Injil itu adalah Yesus Kristus, tubuh manusia Yesus Kristus, itu namanya Injil. Yaitu Injil kebenaran, bukan buku. Nah, sekarang kamu jelaskan, buku yang katanya Allah mau turunkan,
buku yang namanya Taurat, buku yang namanya Zabur, buku yang namanya Injil ada di mana sekarang? Tunjukkan. Nggak tahu, Pak. Ya wes, nggak tahu kan? Nah, tuh Bobri nggak tahu dia katanya. Oke, oke, Berarti nggak beda. apa-apa. Nggak apa-apa, Pak Ali. Berarti beda. Jadi beda ya Pak. Ya Pak Ali Dosti, jauh. Itu ibaratnya langit sama bumi. Jauh, jauh bedanya, jauh. Nggak ketemu, nggak bakal ketemu. Ya, jauh. Ya, Di dua keyakinan yang berbeda. ya, Tentu kalau disamakan mem- jelas-jelas berbeda, Pak. iya, nggak bisa disamakan. Berbeda tetap berbeda. Jadi kita harus Iya. harus menghargai Yang perbedaan benar itu. yang mana? Harus Berbeda yang asli kah? itu Yang tidak mana? bisa disamakan. Tetapi berbeda itu bisa berjalan sama-sama. Tetapi jangan memaksakan orang harus sama. Nah, jadi berbeda. Jangan nyeret-nyeret. Berarti di sini ada dua Tuhan. Ada dua agama, ada dua kepercayaan, ada dua Tuhan. Nah, tinggal kita buktikan yang mana Iya. Tuhan, yang mana Tuhan-Tuhanan. Kan begitu, Ali. Iya. Keren. Saya jadi ingat ayat kepadaku telah Iya, diberikan kuasa di surga dan di bumi. Itu keren banget ya. Iya, ya itu. Jadi di kitabnya kan nggak akan ada. Jadi begitu Ali, kita walaupun berbeda, kita sama-sama satu bangsa. Berbeda bukan berarti tidak bisa bersama-sama, tetapi berbeda itu tidak bisa disamakan. Jadi mohon kalian di umat sana sebelah jangan memaksa-maksa, jangan menarik-narik kita ke dalam pusaran ini kepercayaan kalian, karena kita tidak pernah juga mau menarik-narik kepercayaan kalian ke iman kita, gitu loh. Iya. Ya itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa saudara-saudara seukuah kamu yang ada di YouTube itu, yang ada, saya cuman kritik, yang ada di YouTube itu ngapain mereka membahas-bahas kitab kita yang mereka tidak tahu. Bahas saja kitab kalian, gitu loh. Iya, kalau saya pribadi nih ya Pak Lidara ya, kepada Ya, monggo silakan. Kristen semuanya. Ya. Saya pribadi kurang setuju bila ada umat Islam istilahnya mengupas-ngupas, Mantap, betul. mengupas-ngupas kitab orang Kristen Betul. yang berlebihan, ya kan? Yang berlebihan. Ya bukan berlebihan, Mas Ali. Maaf saya potong. Bukan berlebihan. Jangan ngupas-ngupas. Karena iman kalian tidak akan nyambung masuk dengan iman kita yang ada di Alkitab. Begitupun kita tidak akan mengupas-ngupas kitab kalian kalau kalian tidak melakukan itu. Nah, kita hanya melakukan counter attack karena kalian itu mengupas-ngupas dengan, bukan kamu ya Ali, sorry ya, bukan kamu tapi yang lain-lain itu mengupas-ngupas, kemudian membengkok-bengkokkan dari yang sebenarnya, gitu loh. Kalau kita terus terang boleh dilihat, kita itu tidak pernah mengupas-ngupas, kita hanya membacakan. Ini loh yang tertulis seperti ini. Nah, kalau tertulisnya seperti ini bagaimana? Nah, kan dari umatnya Pak Ali Dosti kan, oh ini harus ditafsir, ini harus dikeker, ini harus di ini, ya monggo silakan. Kalau kita nggak ada seperti itu, gitu loh. Kita kalau membaca Alkitab itu harus berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus masuk ke dalam kita. Ya, Roh Kudus yang adalah Roh Tuhan, dia akan memberikan pengertian dan hikmat untuk kita mengerti apa tulisan yang memang Tuhan tulis.
atau firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Karena itu adalah firman-Nya. Makanya ketika kita bertanya, jangan bertanya kepada orang, bertanya kepada yang berfirman supaya mengerti tulisannya. Contoh, kalau saya baca buku bahasa Jawa, saya nggak ngerti bahasa Jawa, saya nggak mungkin nanya kepada orang Batak. Pasti saya tanya kepada orang Jawa yang ahlinya Jawa supaya saya paham. Nah, begitu juga dengan Alkitab. Alkitab ini firman Tuhan. Ketika mau membaca harus bertanya dan minta pimpinan dari Tuhan sendiri supaya mengerti. Jangan ngupas-ngupas sendiri pakai otaknya. Jadi bengkok. Pak Rey, Pak Rey. Silakan. Sebenarnya maunya Pak Ali ini baik. Sebenarnya maunya beliau ini dipisahkan saja ya, kalau Kristen ya Kristen yang dibahas, di Islam yang dibahas. Hanya memang yang terjadi oknum-oknum seperti kristolog itu dia melanggar hal itu, Pak Ali. Makanya kita hanya meng-counter attack gitu loh atas tuduhan mereka, fitnah mereka. Buktinya banyak juga muslim yang nggak ikut campur seperti Pak Ali ya kan. Maunya Pak Ali menjelaskan dari sisi Islam. Nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Kita hanya tugasnya meluruskan, ya. Kita sebenarnya jujur Pak Ali, kita tanya Pak Bom, nggak ada pendeta yang kepikir sedikit pun untuk berbicara kitabnya Pak Ali, nggak ada tuh. Kita sendiri juga nggak kepikir. Tapi karena kita juga mau belajar, kita pelajari kitab itu, gitu loh. Tapi kita pelajari untuk sekedar kita tahu, oh seperti ini ternyata, oh berbeda ya dengan kita punya, gitu loh. Bukan untuk kita pelintir-pelintir, gitu loh. Nah, kalau di sebelah itu kan maunya, bukannya, justru saya malah lebih senang Pak Ali, kalau saudara-saudara Pak Ali itu di YouTube-nya itu berdakwah, menjelaskan, mendakwahkan kitabnya. Oh ini loh dari Al-Fatihah sampai Anas. Oh ini kalau Al-Fatihah begini, kalau Anas begini, Maryam begini, jelasin. Jadi orang tahu, jadi orang mengerti. Ini tidak, kitabnya sendiri tidak pernah dibahas, malah bahas kitab kita. Kalau bahasnya cuma baca saja nggak apa-apa. Lah sekarang bahas pelintar-pelintir kemana-mana. Contoh aja kemarin itu, si Kainama itu bilang 2 Filipi. Pak Bom, ada nggak 2 Filipi Pak? Nggak tahu, saya kayaknya. Itu saja sudah salah Pak. Nggak ono Mas, 2 Filipinya ndak ono. Gitu, Pak Ali, saya terima kasih, saya salut sama Pak Ali. Oke, kita berbeda Pak Ali, tapi tidak berbeda itu bukan berarti kita harus bermusuhan. Berbeda tetap berbeda. Setuju. Tidak akan bisa disamakan. Dan kalau sudah berbeda jangan disama-samakan, nggak bisa. Betul sekali. Benar Pak Lindara. Betul sekali. Iya, nggak bisa. Kecuali gini Mas Ali, nanya sama kita, Yesus itu sopo sih? Nanti kita jelasin. Bapak itu sopo sih? Tak jelasin. Ya toh? Roh Kudus itu apa? Nah, Pak Lidara nanti jelasin. Gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang seberang itu nanya-nanya itu, waduh dipelintar-pelintir. Jadi puyeng kepala kita. Iya. Makanya Pak Ali, saya tegas, bukannya. Saya menyimak beberapa perkembangan masing-masing agama lah ya intinya. Beberapa istilahnya, beberapa perbedaan pendapat dalam hukum syariat di dalam Islam itu sendiri. Terus kayak seperti di Indonesia juga umat Kristen, para pendeta juga beberapa ada yang berbeda pendapat soal
soal disiplin pilar-pilar ketuhanan itu yang sebagian mulai pada berbeda pendapat Ya. kan seperti itu ya. Jadi gini, Mas King David ya. Pak Ali. Jadi Ya. sebagian ada Ya, sebagian ya. enggak, Coba. maksudnya sebentar. Ada yang berkeyakinan bahwa Allah itu Bapa, Roh Kudus, terus Yesus itu Putra Allah, dan ketiga adalah sebuah sosok individu yang berbeda. Terus sebagian lagi yang berpendapat bahwa Roh Kudus, Yesus dan Allah itu adalah Allah itu sendiri, istilahnya satu. Ya. Misalkan memang ada perselisihan pendapat seperti itu kan ya, Pak Lidara ya? Ya, terus. Betul. Perbedaan itu pasti ada, Pak. Ya, Di iya. dunia ini manusia itu bukan hanya di kita, jujur. Di kita memang ada perbedaan-perbedaan dari dulu sampai sekarang. Di Islam pun begitu sama, di Buddha pun Pak Rey. begitu. Banyak. Tetapi Masuk di- perbedaan Jadi, ya, kalau di Islam perbedaannya mungkin bisa lebih banyak, cuma Iya. dalam hal ya, betul, hukum betul. Masuk betul. masuk di fungsional, Pak. Masuk di fungsional, jelaskan, Pak. Ya, jadi gini, perbedaan-perbedaan itu memang ada. Asalkan perbedaan itu perbedaan Bukannya substansi. yang substansi dan tidak menyesatkan. Betul. Yang terpenting begini Pak Ali, saya mau analogikan. Kita mau ke Surabaya, ada jalur Pantura, ada jalur selatan, kan begitu, ada jalur tengah. Ya, tetapi kalau di dalam kekristenan kita ada yang berbeda pendapat, sah saja, tetapi muaranya akan satu, kita sampai ke Surabaya. Kristus Tuhan. Kepada Kristus Tuhan. Nah, pemahamannya berbeda itu biasa. Orang saya sama adik saya saja yang lahir keluar dari perut sama-sama suka berbeda pendapat. Nah, tapi perbedaan pendapat itu bisa kita satukan kalau perbedaan pendapat. Tapi kalau substansi atau perbedaan iman, nah ini yang nggak bisa diganggu gugat. Iya. Sama. Syariatnya di Kristen dan syariatnya di Islam nggak akan bisa disamakan, Pak. iya. Berbeda, tetapi kalau pemikiran kita bisa kita samakan, gitu loh. Jadi Begitu, gini, Pak. perlu saya tambahin dikit, Mas Silakan. Ali. Silakan. Kalau di Iya. Muslim kan, itu tanpa Nabi Muhammad kan kita nggak bisa jadi Islam. Kita harus mengakui Muhammad baru kita bisa masuk jadi Islam. Nah, Iya. kalau saya analogi sekarang, saya samakan standar ganda. Tanpa Yesus Kristus, kita nggak bisa sampai ke sorga. Begitu loh, Mas Ali. Jadi harus melalui Yesus Kristus, baru kita nyampe ke sorga. Begitu loh. Kalau di Mas Ali, tanpa Nabi Muhammad kita akui sebagai Nabi, kita nggak bisa masuk Islam. Karena itu syarat mutlak. Nah, dua kalimat syahadat kan begitu kan, aku bersaksi. Betul kan? Aku bersaksi itu tiada Tuhan selain Allah, betul kan? Dan Nabi Muhammad adalah Iya. utusannya. Nah, itu kalau kalimat itu tidak kita Iya. ucapkan, kita selamanya nggak akan jadi Muslim, betul nggak? Iya. Nah, ini perbedaan-perbedaannya kita mesti tahu, Mas. Jadi, oh Kristen gini toh, oh Muslim gini, oh Buddha gini loh. Kita sebatas kita tahu. Nanti kalau kita mau beriman, itu keputusan kita sendiri. Saya lebih serak Iya. di mana, percaya di mana? Oh, saya di Muslim, ya sudah, beriman aja ke agama Islam kan selesai. Betul nggak? Iya. Tanpa kita Ya. menghina orang punya kepercayaan. Nah, yang terjadi sekarang ini kan banyak orang-orang yang teman-teman Mas yang di sana itu, yang di YouTube itu menghina-hina kekristenan. Dibilanglah Yesus menikah, ya toh? Dibilang ya Yesus manusia, kok percaya manusia, Tuhannya beranak.
Dan setahu saya dari dulu saya nggak pernah percaya Tuhan yang beranak. Kalau itu kucing beranak, aku percaya. Betul nggak Mas? Ya toh, masa Tuhan beranak toh? Iya. Tak mungkin Tuhan beranak toh. Jadi iya. Jadi Mas Ali, kita orang Kristen dari abad pertama dulu sampai sekarang nggak pernah, mohon maaf ya, nggak pernah setolol itu. Terus kita memikir atau menyatakan Tuhan beranak. Waduh, itu sudah menistakan Tuhan itu. Mana ada Tuhan beranak? Nggak pernah ada sampai kita mati kiamat, nggak pernah ada Tuhan beranak. Terus juga nggak ada pernah manusia bisa jadi Tuhan. Nggak pernah ada manusia dituhankan. Yang kita Tuhan, yang Tuhan itu adalah keilahian, kodrat kealahan, kodrat ketuhanan Yesus Kristus itu sendiri. Yesus dalam tubuh jasmaninya manusia, sama seperti kita. Tetapi di dalam Yesus itu pikirannya, hikmatnya, rohnya itu roh Tuhan sendiri. Makanya dia tidak akan bisa mati karena dia Tuhan. Tubuh jasmaninya memang manusia karena Tuhan ketika akan turun ke dalam dunia ya menjadi sama dengan manusia, tidak bisa memakai atribut ketuhanannya, hancur dunia. Makanya Tuhan harus memakai atribut manusia. Iya. Gitu loh. Nah, manusia ini dia sama, dia bisa sakit, dia bisa nangis ya. Iya. Kayak Quran aja dia bisa terbakar. Lapar, ya dia bisa musnah seperti Al-Quran juga yang bisa atau musnah, bisa terbakar. Tetapi esensinya, substansi daripada Yesus itu sendiri yang adalah Tuhan Sang Pencipta tidak akan bisa mati, tidak akan bisa musnah. Itu loh. Izin saya tambah, Pak Lidara. Perbedaannya. Silakan, Pak Timothy. Silakan. Ya. Sore Pak Ali, ya assalamualaikum ya Mas Ali ya, sudah datang di channel Pak Bom ya. Ada dua hal sih Pak Ali yang saya sampaikan ya. Yang satu hal adalah kenapa saudaraku yang di seberang ya Mas Ali dan teman-teman yang di seberang mengait-kaitkan sama dengan Isa dengan Yesus. Tujuannya cuma satu Pak, di endingnya supaya Yesus tidak jadi Tuhan. Ya, itu satu. Tujuannya hanya di situ saja. Yang kedua adalah memang Pak, saya bukan dalam menakar ya ustadz-ustadz di Indonesia Pak. Mohon maaf ini Mas Ali. Karena dari sejak bayi orok ya, saudaraku Islam yang saya cinta di Indonesia ini, itu sudah didoktrin Pak, bahwa Yesus itu manusia. Ya, kemudian juga Yesus itu bla 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 semua lah. Nah, ketika dia beranjak di masa dewasa, kita memberikan pemahaman seperti teman-teman tadi Pak Lidara dan Pak Lobo dan teman-teman sampaikan. Mereka tersentak Pak, goyang loh. Jadi susah diterima karena puluhan tahun dia terima pengajaran itu, baik ya Pak Ali, baik di keluarga, baik di dalam pengajian anak-anak kecil mulai dari SD sampai SMP, baik dari guru, baik di sekolah, baik di pengajian Pak, baik dari ustadz-ustadz, baik di mana, di masjid, di apalah segala macam. Nah, itu yang ditanamkan kepada Bapak. Nah, ketika semacam ini kita dewasa di atas katakanlah 25 years old, kita bereaksi, loh, mereka akan sangat-sangat susah menerima. Dan saya sangat-sangat memahami itu. Itu pasti. Tetapi ada satu hal yang kita bisa buktikan, Pak. Kalau teman-teman bisa cerdas, buktikan dengan sejarah. Itu Anda tidak bisa berkelit. Contoh misalnya, perang di Diponegoro itu 1825, 1830. Nah, terus tahun nanti 1000 tahun lagi kan datang. Oh enggak, dia tahun 1445. Kan enggak bisa, Pak. Atau contoh sekarang lah, fakta sejarah sekarang lah yang kita bisa kenyang. Oh, itu Aceh kemarin itu tsunami tahun berapa ya? Kan kita masih ada hidup. Nah, terus nanti 2000 tahun lagi. Oh bukan, itu tahun 2021 tsunami Aceh. Enggak boleh, Pak. Jadi semua kita para nabi yang di perjanjian lama dan juga nabi-nabi bangsa Israel itu
itu semua ada runutnya, Pak. Ada historinya. Jadi kalau teman-teman bisa membaca Alkitab yang paling lengkap adalah masih dari Alkitab. Begitu-gitulah Mas Ali ya, mudah-mudahan Bapak bisa memahami lah. Lanjut Pak Ali dan teman-teman semua. Terima kasih. Ya, ini untuk teman-teman Kristen ini sudah maghrib, saya sholat berdoa dulu, nanti malam bisa gabung lagi ya. Seperti itu ya. Ya Pak, mohon undur dulu Pak Bom. Ya, makasih Pak Ali. Makasih Salam Mas untuk Ali. teman-teman Ya. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ali. Makasih. Ya, silakan. Atau kita sudahi dulu. Nanti sebentar jam 9 baru kita lanjut. Boleh? Teman-teman. Tuh, nggak ada jawab. Ya, Pak Lawo hadir, Pak. Ya, bagaimana? Ya, silakan Pak Bom. Pak Bom hadir. Ya, Pak Bom, silakan. Ya, kita istirahat dulu, Kak. Sebentar lagi mulai, boleh? Boleh? Boleh, Pak. Nah, boleh, Tinggal Pak. rumah, Pak. Tinggalkan Pak Lidar aja sendiri dulu. Atau sang penggugat tunggu sini. Iya. Pak King David aja sama Pak Lidara di ruangannya berdua. Oh, boleh juga. Ya. Pak Dani udah masuk loh. Salam Pak Dani dulu, dia udah masuk. Waduh. Dani udah datang lagi dari. Woi, lapaknya tutup jam berapa lapaknya ini? Loh, kemana Pak itunya tadi Pak Timothy? Turun. Dia lagi sembahyang dia. Kunci satunya mana kan kamu? Sholat dia. Oke. Kamu kemana? Lagi sholat maghrib. Sian dia tuh. Dadah. Oh, dadah. Woi, dadah kemana? Dadah. Napa Mordecai dah. Lupa tutup ini. Tadi Pak King Anjing, David Pak. diprotes. Pak King David protes lagi. Tadi Pak King David diprotes. Ya, dadah. Lanjut. Pak Dani kan waktu Indonesia Tengah, jadi Bye. sholat maghribnya udah selesai. Kalau Pak Bombong dapat sukun goreng, saya dapat sukun rebus dari anak baru datang. Saya dapat syukurin. Syukurin masuk. Berarti musim sukun semuanya ya, setiap daerah. Waduh. Sukun rubus ya. Iya. Di tempat Mana, saya mana. juga banyak Pak Dani. Sukun. Mana? Itu namanya di sini buah timbul, namanya timbul. Pak Lidara. Ya. Pak Lidara. Ya. Tadi malam kan Bapak berdoa sama Bapak siapa namanya itu. Tuhan Yesus, lindungilah aku dari setan ini. Saya sampai dengar itu. Sampai saya 5 menit tertawa itu. Sama siapa ya? Bukannya Pak Ali Dosti tadi ya? Bukannya? Bukan, Oh, ya, yang tadi Pak Ali malam, dong, Pak. Dosti. Yang tadi malam. Ali Dosti Bapak sudah, debat Pak sama Ali. Bapak siapa namanya. Iya, tadi Pak malam. Dosti. Iya, dia Ali sudah, Dosti Pak yang barusan, Pak. Barusan. Yang dia barusan. Iya, Oh Pak. dia. Oh, Sekarang kalah. Nah, oh bukan, kok sama kalah? Midun. Bukan Oh, Pak Ali Midun, Dosti. ya. Midun Bukan, Pak. Midun namanya Midun. Saya sampai tertawa setengah mati. Aduh. Ya kan dia berdoa, saya juga berdoa, Pak. Iya. Aduh. Lanjut Pak Bom atau apa? Pak Dani, barangkali. Lanjut. Oh, Pak Dani udah masuk, Pak Dani sudah habis sholat, Pak Dani. Silakan Pak Dani. Oh, belum sholat ya? Oh, udah maghrib udah ya. Udah maghrib ya Pak Dani ya? Udah maghrib ya? Oh. Udah selesai barusan. Di tempat- selesai. Udah masuk Isya berarti ya? Udah masuk Isya ya? Belum, baru selesai aja. Oh, baru selesai. Oke. Lanjut Pak Dani, lanjut. Silakan. Kalau bisa didengar nggak? Karena kalau di rumah ini
sinyalnya kurang baik gitu loh. Saya nggak tahu juga ya, Ya. berapa minggu. Kedengaran Pak, kedengaran Pak Dani, bagus Pak Dani. Lanjut, saya juga. lanjut. Lanjut Pak Dani, kedengaran Pak, bagus. Kita tinggalkan Lidara sama Dani aja sini dulu. Ya, nggak apa-apa, kita pacaran dulu Pak Dani ya. Ini apa namanya? Kan tadi pagi saya mendengar penjelasan dari Ezra Soru. Memang sering saya mendengar kan tentang sejarah-sejarah yang di Dani rajin juga ya. bagus. Iya, saya dari dulu memang apa namanya sejak setahun lebih. Kalau saya kan ingin mengetahui dan mencari ilmu itu enggak mau tanggung-tanggung. Tanya aja orang-orang CIA. Itu tahu Pak Bagus, Pendeta Bagus, Kenapa? Pak ini lagi Kamu nih, nonton tadi Pak pagi. Ikius. Bentar, Tanya kamu aja lihat Pak tadi Ikius pagi. ini. Sabar. Iya. Tadi lihat nonton Ezra Soru nggak di Manokwari, di gereja Ya Pak, Makarismos. ya betul. Ya. Di Makarismos. Apologetika Yesus Kristus Tuhan. Ya, di gereja Makarismos. Ya Pak. Sama pendeta doktor Pak ini apa? Sinaga. Moderator. Tandi. Pak Tandi. Pendetanya Pak Tandi yang punya gereja itu. Pak Tandi. Kenapa tadi yang nonton Kak? Nonton tadi Pak, bagus sekali itu sejarahnya. Ya. Saya sebagian sih. Pak Tandi Tiranda, Pak Tiranda tadi. Saya sih tadi nontonnya enggak full karena jam 11:30 kan mau Jumatan. Jadi saya tinggalkan. Jadi enggak tuntas sih. Tapi udah hampir selesai saya lihat itu. Dan dia menarik loh, apa namanya sejarahnya yang dikuasai, versinya, pemahamannya dari Pak Pendeta Ezra Soru itu cukup menarik gitu. Kalau saya pahami, saya amati, dia memang cukup mumpuni di bidang sejarah tentang Romawi. Bukan cukup, dialihnya dia Pak Ezra Soru, Bambang Dorsena, Monsena, mereka itu hebat. Dedengkotnya itu Pak Bom. Hah? Dedengkot ahli sejarah. Iya. Luar biasa. Ya, tapi nah itulah dia kan luar biasa tuh. Termasuk saya juga ya mempelajarinya, tetapi kan banyak juga di antara teman-teman di kekristenan itu ada yang menyampaikannya bertentangan apa yang disampaikan oleh Ezra Soru. Nah, itu masalah sejarah ya. Sejarah apa pertama? Itu ya. Yang bertentangan apa? Yang pertama, iya, di antaranya adalah tentang yang disampaikan oleh Ibu Abre tadi, Yesus dan Isa katanya berbeda. Beda. Namun Ezra Soru menyatakan sama. Maksudnya sama tapi jalan ceritanya udah lari. Kalian hanya pelintir-pelintir aja. Enggak, ini pernyataan Ezra Soru, bukan saya ikut. Iya, Pak Dani. Ini Pak Dani. Dalam sebentar Pak. Ya. Tidak mungkin Bapak yang terhormat Bapak Pendeta Ezra Soru keluar dari esensi bahwa Tuhan, Raja dan Penguasa itu adalah Yesus Kristus. Begitu ya? Dia kan juga begini saya jelaskan begini. Pak Ezra Soru itu tidak memahami Al-Quran banyak. Beliau itu pendeta, murni, pengajar. Kalau Pak Ezra Soru tahu bahwa Isa Al-Masih itu lahir di pohon kurma, baru Isa Al-Masih adalah Nabi, nggak mungkin beliau mempertahankan bahwa Isa itu Yesus. Paham ya? Terus Ezra Soru, Pak Pendeta Ezra Soru kan tidak tahu bahwa
Alkitabnya Injil yang kalian bilang itu gedebuk dari atas. Pasti Strasoro kalau tahu pasti beliau tertawa, percaya deh. Ya gini Pak Bom. Maksudnya Esra Soru, Isa dengan Yesus itu sama, ya karena dipersamakan oleh umat Islam. Kalau Pak Esra Sorunya sendiri tidak mungkin mempersamakan karena begini. Betul, benar Pak. Karena Pak Esra, saya tahu Pak Esra Soru, ya, Pak Esra Soru itu memahami, ya kalau memang Isa itu memang Tuhan, iya pasti dia Yesus. Iya. Gitu loh. Tetapi kalau Isa bukan Tuhan, nggak akan mungkin bisa sama, Pak. Itu kuncinya. Saya pun begitu. Kalau Pak Dhani bilang, Isa itu Tuhan kok. Wah, oke, sama kita Pak Dhani, pegangan tangan. Berarti dia Tuhan dan juru selamat. Nah, Isa itu bagi sebutannya bagi Pak Dhani Isa sebagai Tuhan dan juru selamat, monggo silakan. Tapi pasti kita sama-sama masuk ke surga. Akan ketemu di sana, walaupun nyebutinnya lain, karena Yesus juga disebut juga di Cina juga bukan Yesus, Yesu. Di Arab Yesu, di ini juga beda-beda namanya juga banyak. Tapi yang penting bukan namanya, Pak, tapi substansi dan esensinya, keilahiannya dan ketuhanannya itu yang harus sama. Kalau Isa Tuhan, pasti Yesus. Saya yakin. Isa adalah Tuhan dan juru selamat, yakin saya. Pak Lidara. Ya. Saya tambahkan dikit Pak Dhani ya. Saya tadi tercengang juga ya. Kalau di ajaran Pak Dhani. Halo Pak Dhani. Pak Dhani, assalamualaikum Pak Dhani. Ya, kalau di ajaran Bapak kan, saya monitor. Ya, kalau di ajaran Bapak kan saya tadi tercengang juga dikatakan Pak Esra Soru beliau ya. Kalau di ajaran Pak Dhani kan bahwa yang disalibkan itu adalah diserupakan. Banyak sekolah-sekolah muslim mengatakan Yudas. Oke, kita ikut dulu. Jadi artinya kita ikut dulu pendapat teman-teman yang ada di seberang. Nah, kita bisa uji apakah yang diserupakan itu adalah muridnya. Dalam tanda kutip Yudas, kata sekolah-sekolah Islam lah. Dalam tanda kutip ya teman-teman ya. Oke, kita ikutin pendapat mereka, kita setuju, agree. Nah, kalau misalnya Yudas yang diserupakan itu disalibkan, bagaimana mungkin Yudas berkata, Eli, Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu mustahil. Saya juga, oh iya ya, nggak mungkin. Jadi dengan satu perkataan ini sebenarnya terbantahkan. Ya, mana mungkin? Kalau mungkin betul juga kalau misalnya Yudas yang disalibkan, Yudas mungkin akan ngomong, kurang ajar kalian ya, kenapa aku disalibkan? Mungkin mereka akan nunjuk-nunjuk tentara Romawi itu, aduh sakit ini kurang. Dalam tanda kutip seperti itulah di dalam kemanusiaannya ya. Saya tidak mengira-ngira, tidak menjadi seperti itu maksud saya. Tapi bisa jadi seperti itu. Tetapi kan Yesus menerima semua kutuk manusia itu ya, ditimpakan kepadanya dan dia tidak mengucapkan sepatah kata apapun, dia hanya menjerit kepada Bapaknya, kan begitu. Oh iya ya. Nah itu maksud saya Mas Dhani. Jadi Mas Dhani tolong bisa memahami kata-kata yang saya sampaikan itu. Kalau misalnya Yudas yang disalibkan itu, oke, kita setuju. Nah tapi apakah mungkin Yudas berteriak Eli Eli lama sabachthani? Tidak mungkin. Ya, jadi terbantahkan 100%. Apa yang Anda sampaikan, Anda imani di seberang itu bukan Yudas yang disalibkan. Yesus Kristus, dia sungguh mati, memang benar-benar di kayu salib. Ya, bukan hanya dari internal kekristenan, tapi orang-orang yang tidak mengenal kekristenan juga menulis. Ya, jadi ada apa namanya? Ada misleading, bukan misleading, apa namanya? Jadi fakta sejarah itu bukan hanya dari internal kekristenan saja, tetapi juga di luar orang yang tidak mengaku Yesus ada juga catatan sejarah seperti yang beliau sampaikan itu. Saya rasa itu data yang validasi yang paling konkret dan paling benar yang diuji di dalam fakta sejarah Yesus benar-benar mati di kayu salib. Lanjut teman-teman semua. Iya. Silakan Pak Dhani.
Gini. Jadi Yang begini, kalau di Islam kan Isa untuk iman kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di kita kan tidak. Berarti kan di sini terbukti memang ada Bentar. pribadi yang berbeda dari Tuhan Yesus gitu loh. Minta Ya, maaf memang. teman-teman. Minta maaf teman-teman. Mungkin ini orangnya ada nonton ya. Ini orangnya laki-laki. Cuma dia agak sedikit halo. Nah, dia Muslim, dia mau minta cari pendeta, dia mau baptis. Dia kuasai bahasa Inggris, dia kuasai bahasa Arab. Dengar ya Pak Dhani, dengar ya. Dengar Pak Dhani. Yang tadi bicara apa Pak Dhani, tolong jelaskan ya. Kecil. أنا الآن أؤمن بأن الإسلام دين أنا أؤمن يسوع وهو ربنا في الأخلاق أنا katakan lugat Arabnya أنا مدير لنفسي أنا سأكل جيراني سأكل إن أنا أصدق بأن يسوع ربي أنا سأكل أفضل Dia bicara apa itu Pak Dhani? Pak Dhani? dia bilang Isa itu Rabbi, Isa itu Tuhan. Oh. Puji Tuhan, haleluya. Iya, dia anu. Dia pintar sekali bahasa Arab. Dia kirim saya bahasa Arab saya. Saya tidak tahu bahasa Arab. Saya pakai bahasa Arab. Aduh, saya tidak tahu nanti Pak Dhani. Tunggu sebentar. Bahasa Arabnya itu bahasa Arab apa namanya nggak karuan itu. Kita sih mengerti. Dengar. I can speak Arabic and English. I speak Arabic English because it's very dangerous, because it's very secret. Is someone baptized must be. Hey, I'm sorry if you speak. Bahasa Inggris. I not accept because it's very dangerous. For my soul, yes, because my neighbor and my family are radical. I can speak Arabic and English. Okay, I translate. Itu bahasa Inggris. Kalau ini bahasa Arab. Sorry if I speak English. Oh, bahasa Inggris. أنا أتكلم لغة العربية أنا مدير لنفسي أنا سأكل جيراني سأكل أنا أصدق بأن يسوع ربي أنا سأكل أفضل I speak English and Arabic because itu. Dia campur loh. Dia pintar bahasa Inggris bahasa ini. Dia bilang Yesus adalah Tuhan ya Pak ini ya Pak Dhani. Ya, dia menyela Sausaris katakan mini Sausari Alisa itu Rabbi Afwan katanya. Jadi maksudnya begini, dia akan menjelaskan Isa itu Tuhan, maaf katanya. Ini seperti itu. Cuman bahasa dia itu memberitahu Pak Dhani itu berarti memberitahu Pak Dhani. Oh iya. Itu aja. Tolong cuman pakai bahasa Indonesia. Tolong pakai bahasa Indonesia, kirim di WA ya, bilang Pak Dhani bertobat. Bilang ya pakai bahasa Arab. Pak Dhani bertobat. Bahasa kirim di WA ya. Bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Bilang Pak Dhani bertobat. Layu mungkin. Tolong ya. Layu mungkin. Habis itu speaking English. And Mr. Dhani terbang-terbang. Aduh. Tayir, terbang itu tayir. Pak Dhani, saya mau tanya yang tadi menyambung Pak Timothy, yang saya menyambung tadi Pak Timothy, Pak Dhani, bagaimana bisa sama? Kalau memang Isa itu disama dengan Yesus, ya sudah pasti Isa harus disalib. Karena itu sudah rencana
Allah sendiri. Bukannya kemudian diganti sama orang. Nah, pertanyaan saya gini deh Pak Dhani. Isa itu kan berarti digantikan ya Pak Dhani sama orang ya Pak, ketika mau disalibkan ya. Betul nggak di dalam Al-Quran? Benar nggak Pak Dhani? Iya, nggak perlu ditanya lagi Pak Lidar. Sudah sering kita bahas ya kan. Oh, iya. Enggak, yang saya mau tanya, seandainya Pak Dhani nih, keluarga daripada orang yang disalib, entah itu anaknya atau saudaranya, apakah Pak Dhani nggak protes itu sama yang menyalibkan? Wih, itu anak saya nggak salah apa-apa, kok mati disalib? Atau si orang itu nggak teriak-teriak, woi saya bukan Isa, woi sebentar. saya Pak Dhani, nggak mau mati. Pak Dhani, Silakan. Pak Lirana, Pak Dhani, Pak Dhani, ini ada mau bicara. Silakan. Oke. Silakan. Speak ya, bicara. Jesus my God, Jesus my God, Jesus my God. Pakai bahasa Arab. Bilang Pak Dhani sadar. Jesus God, Jesus Allah. Ya, Jesus my God. Bilang Pak Dhani bertobat sudah pakai bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Pak Dhani, tapi ini sangat very dangerous, sangat berbahaya. Juga saya sangat berbahaya. Bahaya apa itu? Suruh aja masuk ke dalam ini Pak Bom. Bilang Pak Dhani bertobat pakai bahasa Arab ya. Bahasa Arab, ya Arab, bahasa Arab ya. Ya, pakai bahasa Arab ya. Bisa Pak Dhani bicara bahasa Arab? Bisa bicara bahasa Arab? Sudah bisa bilang Pak Dhani bertobat, sudah bilang Pak Dhani bertobat ya udah. Ya Pak Dhani. Ya, sudah, langsung. Bicara aja sendiri. Ya, sudah masuk. Sudah. Saya punya nomornya Pak Dhani, Nanti. Kamu bicara saja bahasa Arab pakai Pak Dhani. Pak Dhani bilang kamu bahasa Arab putus-putus. Enggak benar katanya. Ya. Mungkin saya tahun depan will be to church. Tahun depan saya masih merencanakan because I very love my family. Saya sangat love family. Ya udah. Kamu takut jadi biar udah. Nanti oke. Ya sudah. Takut ya. Dia takut. Ya itu Pak Dhani tadi saya itu tuh orang dia yang begini, Pak Lidara. Ya. Dia bilang begini tadi. Kas ketemu sama Pak Dhani nanti awas Pak Dhani. Lihat Pak Dhani tahu kan? Dia kan begini. Jadi begini Pak Bom. Kalau dia bisa masuk ke sini menggunakan bahasa Arab akan terbongkar. Dia takut terbongkar itu. Karena saya menguasai bahasa Arab. Ya udah, Pak Dhani. Baik Amiyah maupun Fusha. Pak Dhani, apalagi Pak Dhani, yang saya tadi tanya, yang diserupakan itu kenapa dia nggak protes gitu loh? Kok saya disalib mati gitu? Bagaimana menurut Pak Dhani? Karena kayak kita kan sebagai manusia itu bukan diambil untuk menganalogikan keinginan manusia. Kami hanya menjabarkan dan menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini. Kami hanya sebatas menyampaikan, bukan untuk menjelaskan. Yang menjelaskan nanti para ulama. Selama kita tidak paham, kayak menjelaskan ulama. Kalau kami yang notabene-nya bukan ulama, misalnya kan, kita hanya membacanya. Sudah selesai. Pemahamannya Pak Dhani apa itu? Pemahaman Pak Dhani. Pemahamannya Pak Dhani, pemahamannya walam Pak Lidara. Walau bisawab. Lanjut Pak. Iya. Yang jadi kan jelas. Intinya begini beda. Kalau buat ya beda. Iya beda gitu ya? memang. Beda memang. Ya memang jadi beda. Kalau kita samakan, ini pandangan saya pribadi ya,
Karena saya bukan maunya saya, tapi firman Tuhan yang berkata, 2 Korintus 11 ayat 4 sudah sangat jelas. Sebab kamu sadar saja jika ada seseorang yang memberitakan kepada kamu Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Injil yang lain, ingat bahwa dalam firman Tuhan ada tertulis hanya anak manusia yang datang dari kerajaan surga. Hanya Tuhan Yesus yang datang dari kerajaan surga. Sedangkan Islam tidak mengimani hal itu dan itu haknya. Ya, berarti di sini sudah sangat jelas memang berbeda Lord, berbeda Tuhan. Beda jauh, langit dan bumi. Silakan. Beda jauh. Jadi tidak akan bisa disamakan. Mau disama-samakan juga nggak akan bisa sama, Bu Aubrey. Beda jauh. Cuma sekarang saya cuma mau tanya Pak Dhani. Lo ya lawong yang disalibkan itu kan pasti orang yang diserupakan. Orang yang diserupakan ini kan pasti manusia. Terus yang disalib itu juga pasti mati. Pertanyaan saya, siapa orang itu? Contoh deh, saya ketika saya tiba-tiba lagi duduk makan-makan sama keluarga, dicomot, diangkat ya, digantikan kepada Isa, disalib. Lah ya pasti saya teriak-teriak lah, saya protes, apa salah saya? Apa urusan saya kok saya mesti mati disalib? Benar, Pak. Gitu loh. Terus Isanya kemana? Kan begitu. Ini kalau saya sebagai manusia pada waktu itu, karena yang menggantikan ya kan Pak Timothy, yang menggantikan dia kan manusia kan, bukan apa-apa. Nah itu pertanyaan saya kepada Pak Dhani itu, menurut pemahamannya Pak Dhani itu bagaimana gitu loh? Kalau itu kembalilah itu ke keluarga kita. Makanya saya katakan tadi Pak Lidara, kalau misalnya Boleh Iblis saya tanggapi nggak? disalibkan, dia udah nangis-nangis Pak. Aduh kalian ini kan. Silakan Pak Dhani. Ada enggak di dalam ini saya nanya ya, ada enggak di dalam Alkitab menyatakan ada seseorang yang akan mencoba untuk menggantikan posisi Yesus? Ada tidak? Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak pernah ada, Pak. Enggak pernah ada yang mencoba mengganti posisi Yesus atau mau menggantikan dia dengan orang lain. Enggak ada, Pak. Yesus bisa, saya jelaskan Pak Dhani. Ya, Pak, saya jelaskan. Pak Dhani, Yesus kalau mau turun dari kayu salib, cuman membalikkan telapak tangan, Pak Dhani. Itu tentara Romawi juga disapu bersih bisa, Pak. Ceritanya akan lain. Ketika makanya diejek oleh yang di sebelahnya, kalau engkau adalah Mesias, engkau Tuhan, turunlah dari salibmu. Bisa. Yesus bisa melakukan itu, Pak Dhani. Bisa, sangat bisa. Karena dia Tuhan. Tetapi kalau dia melakukan itu, dia merusak rencana Bapa sendiri. Bapak. Yes. Dan dia sebagai anak, dia sudah melawan kepada bapaknya. Dan tidak mungkin menghindar, Pak. Iya, dan tidak mungkin ada yang namanya, sebentar Pak Dhani ya, saya tambahkan, implikasinya besar. Kalau Yesus turun dari kayu salib, selesai ceritanya, tidak akan ada orang Kristen, termasuk tidak akan ada orang Islam, Pak Dhani. Karena nggak akan ada cerita Yesus disalib atau diserupakan. Nggak akan ada itu. Iya, sesuai sekali apa yang dikatakan oleh Allah. Kalau Allah itu ingin menghendaki manusia ini beriman semua, niscaya menjadi satu umat yang satu. Kalau Allah menghendaki. Dan apabila Allah menghendaki, tapi kan Allah kan tidak menghendaki seperti itu. Allah ciptakan manusia itu berbeda-beda, berpasang-pasangan. Itulah perbedaan kita supaya manusia ini memiliki peradaban yang maju. Dengan perbedaan itulah kita saling menghargai, saling menghormati, kan begitu. Jadi kan perbedaan itu kekuatan kita. Betul Pak Dhani. Kalau cuman perlu yang saya ini Pak Ildara, sebentar Pak Ildara tadi sudah menyampaikan tidak ada di dalam Alkitab bahwasanya
ada upaya sahabat-sahabatnya Yesus ataupun murid-muridnya Yesus untuk menggantikan, berupaya untuk Di menggantikan. mana? Tunjukkan Ya, ayatnya. saya nanya. Saya kan nanya, kalau Anda mengatakan tidak ada ya nggak masalah. Enggak Kan ada, begitu. enggak pernah ada. Saya Enggak ya, pernah ada. ya sudah. Terima kasih kalau Mbak Ilidara sudah mengatakan membuat mengunci seperti itu ya silakan. Makasih. Cuman ada hal di luar itu. Tadi kan saya berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Pendeta Ezra Soru. Tentang apa? Tentang sejarah. Sejarah Romawi, sejarah Yunani, sejarah Bani Israel, atau Judaism. Apa yang Nah, Pak itu Dhani yang saya tangkap? menarik. Apa yang Pak Dhani tangkap? Apa yang Pak Dhani Bukan, tangkap dari omongan ya Pak salah Ezra satunya kan Soru? tadi. Ya salah satu kan yang tadi yang saya bicarakan tadi. Yang jelasnya Nah, itu konkretnya apa dikatakan Pak Ezra Soru? salah satunya itu yang saya bicarakan tadi. Masa nggak memahami supaya kita Enggak, belum berulang, paham. seharusnya Belum paham. Jadi maksudnya Pak Dhani, apa yang konkretnya? Ya. Pak Dhani, cobalah, taruhlah kalau satu aja ustadz di Indonesia seperti Ezra Soru sangat mengedukasi, Pak. Paham ya Pak maksudnya Pak ya? Satu aja Pak. Lanjut Pak Lidara. Ya, jadi gitu Pak Dhani. Maksud saya begini Pak Dhani. Itu memang dari perspektif iman Pak Dhani, Allah Pak Dhani menciptakan berbeda-beda. Kan begitu Pak Dhani ya. Dengan berbeda-beda takdirnya, berbeda-beda karakternya. Kan begitu ya Pak Dhani ya. Benar nggak? Iya. Ya, oke. Yang mau ditanyakan nah, itulah bukan mau menanyakan, saya mau menanggapi. Itulah perbedaannya Tuhannya Pak Dhani dengan Tuhan kita. Tuhan kita itu menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi tidak akan ada beda-bedanya. Semua sama, mau diciptakan Tuhan sama. Tetapi mereka manusia itu sendiri yang merubahnya, termasuk mengikuti iblis, karena iblis itulah yang merubah manusia. Begitu loh Pak Dhani. Kalau Tuhan kita nggak ada menciptakan beda-beda, nggak ada menciptakan beda-beda. Kalau warna kulit atau ras, iya silakan itu. Tetapi esensinya, substansinya, isinya Pak itu Dhani. tetap satu, begitu. Alidara ini terlalu lambat sekali. Pak Dhani. Ya udah, dah. Nanti kalau Pak Dhani tahu dapat nomor, Pak Dhani. Nanti Pak Dhani kalau tahu dapat nomornya Ezra Soru atau Pak Dhani komen di situ, tanyakan begini, Pak Ezra, Bapak Pendeta, Pak Bom tanya, Pak Dr. Ezra Soru Dominika, jelaskan apakah hari Sabat itu ada nggak orang Yahudi dikutuk jadi kera? Pasti Ezra Soru pasti kaget, Bapak Pendeta pasti kaget. Iya. Ada nggak di Alkitab? Belum. Sebentar. Saya yakin yang dimarahin Pak Bom. Adalah pendeta yang paling hebat. Dia hebat bagi saya. Biarin aja nanti kita menonton. Maaf ya. Kita nggak ikut Mas. Kalau ditanya bilang kitab bilangan 15 ayat 32 sampai 35, bilangan loh. Dibilang di situ bahwa orang Israel dikutuk jadi kera. Nanti pasti pendeta Ezra Soru begini. Aduh, saya tidak tahu Benar. Pendeta Ezra Soru pasti kaget loh. Dia nggak pernah baca Al-Quran loh. Al-Baqarah 2 ayat 65. Pasti pendeta Ezra Soru pasti protes tuh. Gak mungkin. Beliau itu ahli Alkitab. Beliau itu ahli. Di otak beliau itu ribuan ayat. Dia itu sudah pakar hebat sudah itu Ezra Soru. Ya. Jadi pada hari jam putar-putar. Saya tahu lah pendeta Ezra Soru siapa lah. Ya. Udah. Makanya Pak Bobo. Oke. Tadi kan saya share di grup mengenai pengajar itu ya. Ini untuk kita juga mengingatkan internal juga bahwa memang secara ini saya pribadi saya tidak bisa menerima Injil yang lain, roh penyesat yang lain atau Lord lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Jika saya menggunakan atau memakai egonya saya, berarti saya termasuk pengajar sesat atau pengkabaran sesat gitu. Jadi memang tugas-tugasnya duta kerajaan surga memang harusnya mengabarkan Injil kerajaan surga, bukan Injil yang lain, gitu ya.
Silakan yang lainnya. Boleh saya tanggapi dikit? Jadi kalau saya dulunya Pak Bambom punya nomor HP-nya Esa Soru dan Bambang Nursena. Cuman yang saya katakan kemarin, HP saya yang itu kan jatuh ke sungai. Jadi semuanya hilang semua. Termasuk Manakhim Ali, semuanya nomor-nomor itu habis semua itu. Karena HP-nya jatuh ke sungai di saat saya mancing itu kan. Tapi nggak apa-apa lah. Pak Bombom, gantiin Pak Bombom. Gantiin loh Pak Bombom. Biar bisa masukin nomornya Esra Soru lagi. Nggak bisa, kan dicari itu kan. Oke, ini kenapa saya katakan ada perbedaan teman-teman di kekristenan dengan Esa Soru? Tidak ada perbedaan. Sembarang. Nggak ada perbedaan. Dani, kamu jangan memprovokasi. Aduh. Bukan, ini kita bukan memprovokasi. Saya tidak punya niat itu. Terus terang aja, kita jujur aja lah Pak Bambang. Ini saya potong, maaf. Kita bicara fakta. Pak Dani, fakta dan tidak realita. ada perbedaan apapun di dalam Dengar dulu Pak maupun Protestan. Gitu loh, Pak Dani ini dia mau framing bahwa kita ini orang bodoh semua. Bukan begitu. Saya kan telepon Bapak Pendeta Esra Soru loh, kalau Anda macam-macam. Iya, silakan. Jadi nanti Pak Bambang tanyakan dengan tahu nggak tadi di gereja mana? Tadi gereja mana? Namanya Gereja Makarismos di Ambar, Manokwari. Itu pendetanya saya kenal baik. Iya, saya yang intinya Pak Bambang, konten dia yang disampaikan dia. Saya nggak mandang lokasi di mana kemudian. Begini Pak Dani. Pak Esra Soru itu tidak pernah baca Al-Quran. Beliau tidak mau lagi. Beliau itu dia itu hanya mempertahankan Alkitabiah. Dia nggak pernah tahu Al-Quran. Beliau itu sadar. Beliau itu adalah ahli kitab, Alkitab. Dia tidak pernah mau masalah Al-Quran, dia nggak mau. Jadi beliau itu cuma tahu begitu. Ya, cuma dia tentang Yahya Waluni kok kebirit kayak apa. Nggak usah Yahya Waluni lah. Siapa kalian semua sini sama saya saja udah. Anda bicara Alkitab aja. Nggak usah Pak Esra Soru itu terlalu hebat. Ya. Itu pendeta bukan sembarang itu. Namanya dia Ezra. Ezra itu adalah nabi yang diakui oleh raja-raja pada zaman itu. Nggak usah lah. Esra itu orang hebat, jauh. Kalau pada saya juga bingung juga. Iya, saya sih Esa Soru dengan Manakhim Ali itu kan dalam arti kata satu level lah. Manakhim Ali itu siapa? Ustaz. Aduh. Manakhim Ali itu siapa? Muhammad Ali, namanya Muhammad Ali. Dia dosen di itu Pak, di dosen bekas anak buahnya si ini juga, anak buahnya Bambang Nursena. Dia pernah sekolah di Bambang Nursena. Suruh dia ke sini, biar mau sekolah luar negeri sini ketemu saya dan bicara Alkitab. Saya tahu dia Alkitab. Biar dia sekolah tinggi di sini. Dia Muhammad Ali namanya. Dengar ya Pak, kalau Esra Soru saya hormat. Dia senior saya, tapi kalau mana suruh ke sini. Sini. Esra Soru itu orang hebat. Saya nggak bisa bicara, orang itu orang hebat. Kamu bicara sembarang saya. Iya, tanya dunia aja. Kiamat Pak, kalau Esra Soru kalau mau pindah agama dunia kiamat Pak. Itu sudah akhir zaman. Namanya saja Esra. Esra itu nama yang diberikan sama orang tuanya, itu tidak sembarang namanya itu Esra. Tidak sembarang namanya diberikan Esra. Itu nama memang sudah dia sudah berjanji untuk dia masuk. Dari kecil aja dia sudah khotbah. Esra itu dari kecil sudah khotbah loh. Iya, makanya saya katakan Esra Soru itu orang hebat. Sama dengan temannya Manakhim Ali. Itu kan satu teman, Pak. Teman baik. Iya, tapi di otaknya nggak sama. Dia teman baik. Iya, karena dia berbeda di saat Manakhim Ali menjadi mu'alaf. Itu yang menjadi berbeda. Ya, karena dia bodoh. Dia bodoh kalau kita boleh pintar. Enggak, Muhammad Ali nggak pernah mualaf. Ali itu nggak pernah mualaf loh. Dia nggak pernah mualaf dari awalnya kok. Dia asli Madura. Saya tahu. Asli Madura. Madura dari asli. mana mualaf? Dia bukan mualaf, salah. Dia belajar. Saya pastikan Manakhim Ali Pak Dani, dia itu mau belajar kepada Bambang Nursena, mau belajar menuntut ilmu. Dia bilang dia orang Kristen.
kalau orang Muslim nggak akan dikasih belajar sama Bambang Nursena? Nanti Menipu kalau dong, Pak Pak Lidara. Timothy ataupun Pak Waduh. Lidara, Apa? coba sebentar, Iya. sebentar. Menipu Pak pemirsa Bambang, dong. boleh saya ngomong sebentar, Pak Iya. Bambang? Waduh. Pak Bambang, Silakan. coba yang lain Diam dulu, mohon yang lain. jangan dipotong. Bukan ini, saya bukan framing ya. Ini bisa dibuktikan, boleh orangnya kan masih hidup, bisa dikonfirmasi. Pak Dani, Oke, ini potong lagi. kalau Pak Dani mau tahu, mendingan langsung ke orangnya supaya nggak gosip. Kita Iya, saya udah langsung. Saya sudah langsung ngomong, bicara langsung berdua. Saya dengan Manahem Ali sudah langsung. Cuman saya dengan Esa Sorun nggak sempat ya. Karena nomor HP-nya ada, saya ngebel, dia nggak mau ngangkat. Ya sudah. Pak Dani, kalau nanya jangan ke Manahem Alinya. Kalau Manahem Alinya pasti dia ngomong. Tanya ke Bambang Nursena. Sama Gracia Pelo. Gracia Pelo. Dia satu tahu persis dia sama Gracia Pelo. Betul. Aduh, dia tuh satu murid. Itu siapa? Satu murid dengan Manahem Ali, Gracia Pelo. Ya, satu lifting dia. Tanya sama Gracia Pelo, dia orang mualaf apa bukan? Namanya Muhammad Ali, bukan Manahem Ali. Muhammad Ali. Asli. Dari kecil dia dosen di Surabaya itu apa? Muhammadiyah apa namanya? Dia dari kecil Muhammad Ali. Betul. Saya tahu. Dia asli. Madura asli. Ya, yang jelas. Tapi kita kalau tidak bicara juga langsung, ya. jangan Pak Dani. kita mengada-ada. Sebentar Pak Dani. Inilah kebiasaan Sebentar. kita. Kadang-kadang kita ini kan enggak selalu berasumsi tanpa berbicara langsung. Nah, Pak Dani juga berasumsi. Asumsi. Makanya kalau Pak Dani, saya pastikan saya ngomong langsung, paham nggak? Saya juga pastikan Pak Dani, saya pastikan langsung karena saya langsung ngomong sama Bambang Nursena. Bagaimana? Itu Anda. Saya nggak menyanggah. Nah, kalau cari sumber jangan ke orangnya, pasti ngaku, wah Pak Manahem Ali sampean mualaf ya. Iya saya mualaf. Ya pasti. Kalau dia bilang enggak Pak Dani saya bohong, nggak mungkin. Pak Dani, kapan Bapak terima Yesus? Dalam Islam, kan sering saya katakan, umat Islam tidak pernah ingin mengajak orang untuk masuk Islam. Nggak pernah merayu aja, nggak pernah nggak saya merayu teman-teman di sini untuk masuk Islam. Coba tanya Pak Bom. Pernah Pak Bom? Nggak pernah. Bentuk kasih sayang kami tuh Dani. Kapan kamu bertobat dan dibaptis, Dani. Ya, Islam itu hanya menyampaikan, bukan untuk mendorong orang untuk mengikuti. Saya mengatakan kamu Dani kapan bertobat dan dibaptis. Ya, saya Timothy, saya mewakili teman saya yang tadi. Emang kenapa? Ya, kan kasih sayang saya sama Dani. Bedanya. Ya, mau terima apa tidak? Itulah bedanya ajaran saya yang saya pegang. Yang saya imani dengan ajaran yang Anda imani itu kan berbeda. Ya, ajaran kami mengatakan harus diberitakan Injil keselamatan kabar baik sampai ujung-ujung dunia. Yang lain diam dulu. Biar saya bicara sama Bang Dani, diam dulu. Ya. Ya, jadi kalau Bang Dani bilang memang ya, itu kan Bang Dani yang mengatakan tidak dipaksakan. Ya, itu Bang Dani. Tetapi dari histori sejarah Bang Dani, itu nggak banyak ayat-ayat yang mengatakan itu Bang Dani ada paksaan. Misalnya begini, ya kalau keluar saja sudah mau dibunuh dihalalkan, itu artinya udah dipaksa loh, ya. Nah, bunuhlah sampai mereka, perangilah sampai mereka, ya menjadi orang beriman, berpuasa dan membayar jizya. Nah, itu kan sudah paksaan. Kalau dibilang enggak, ya mungkin Bang Dani tidak, ya. Bang Dani tidak, tapi ada yang lain ya maksa dong Bang Dani, ya. Jadi kita fair aja Bang Dani kalau bicara ya. Ya, saya kasih sedikit nih, Mak Berdekai. Sebentar Mas Dani. Sebentar Mas Dani. Sebentar. Saya supaya kita luruskan dulu Pak Bondoka ini, jangan sampai ke bengkok. Jadi itu suasana perang. Itu kan jelas ayat itu, jangan kita bengkokkan. Kalau suasana perang misalnya, kita berperang nih Indonesia dengan Malaysia. Ya kan, kemudian Malaysia kan negara Islam, kita nih bukan negara Islam,
Kemudian di saat Malaysia menang, memerangi orang Indonesia, misal, dia paksakan kita, apa salahnya? Oke, Di tapi mana letak kalimat itu, salahnya? oke, begini Bang Dani ya, perang sama keyakinan itu harus kita pisahkan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ tulis tuh perangilah. Perangilah. Udah jelas kok apa arti perangilah. Lain kalau berperang, ya masih berhadap-hadapan. Ini perangi loh, ajakan loh. Perangilah itu ajakan loh. Ya. Sebentar. Ajakan untuk memerangi, ajakan untuk memerangi, ajaran untuk memerangi dengan tujuan mengislamkan gitu loh. Ya. Oke, boleh Terus saya tanggapi. saya tambahin Ini Pak Mordekai, krusial ini. saya tambahin Pak Mordekai. Bukan Nggak usah hanya lah, kalau Pak memerangi Pak Timothy, Mordekai. sebentar. Sebentar, Mohon maaf Mas Pak Dani. Bom, kalau dapat Pak Timothy, ini saya rasa kurang pas. Ya, sabar Pak Timothy, Kalau Pak. berdialog ini kurang Mordecai dulu Waduh, sama kamu Pak doang yang tadi Sapri. ngomong dikasih kesempatan. Sorry Pak Bom, Sebentar lah, jangan Dok. dikasih Pak kesempatan Timothy. mereka ngomong lah. Pak Timothy, Sebentar sebentar dulu, dulu, kamu sabar, ini sabar, gimana sabar sih? Pak Timothy. Pak Timothy sabar. Gini Ya. sebentar, saya tambahkan Pak Mordekai. Pak Timothy percayakan pada saya. Ya, Ya, sebentar percayakan saya pada tambahkan. saya. Saya tambahkan dikit Pak. Aduh. Ini aja Mas Dani, di hadis kamu juga loh diucapkan loh. Ya, Nabi Musa sendiri mengatakan kalau orang tidak pergi sholat itu bakarlah rumahnya. Jelas-jelas ditulis kok begitu kok. Bagaimana mungkin ada seorang nabi yang mulia, nabi yang besar, nabi yang kudus, nabi yang suci, diutus oleh pencipta alam semesta, ketika tidak mengikuti ajarannya, terus bunuhlah. Nggak ada itu Mas Ini apa Dani. nih, Mas? Masalah, sebentar Mas Dani. Ya ajarin kamu sekarang. Masalahnya Mas Dani, kalau orang gila ngomong begitu ya boleh lah. Tetapi kan yang mengajarkan ini kan nabi, dipilih Tuhan, Allah Tuhan. Loh, nabi-nabi bangsa Israel itu kan dipilih oleh Tuhan semua, termasuk nabi Anda. Kan begitu. Kalau kita yakini kan begitu. Apakah ada seorang nabi kalau misalnya pindah agamanya bunuhlah, perangilah? Tidak ada. Jadi kamu jangan bersandiwara di sini Mas Dani. Kamu yang memulai tadi loh. Ya. Jadi jangan inilah Mas Dani. Ya, Anda harus paham itu. Kita tidak mengorek-ngorek iman Anda gitu loh Mas Dani. Ya mau kita bukakan hadisnya enggak? Tapi kan kita enggak peduli. Buat apa kami itu buat ajaran kami kok? Nanti kalau kita bukakan nanti hadis, nanti kamu itu kan hadis doib. Udah jelas-jelas tertulis kok begitu. Gimana sih Mas Dani? Ya, lanjut Pak Mordekai dan teman-teman Pak Bom. Apakah saya punya kesempatan untuk membela ajaran saya, Pak Bom? Silakan. Silakan Pak Dani. Iya, kita supaya ngomong Kalau itu ada kan yang ketawa-ketawa saya kasih teratur. turun ya. Nggak boleh, ini diskusi bukan berdebat. Jangan Pak Dani. Itu iya seperti itulah enaknya kan. Jadi saya betah di sini Pak Bom kalau begitu. Jadi begini, apa yang disampaikan Pak Mordekai, kita tidak menutup mata Pak Mordekai. Jadi Ya, siap. apabila ada orang yang berperang atau dimulai orang lain memerangi kita, maka kita wajib untuk memerangi orang tersebut. Itu ayatnya di sebelumnya ada. Penjelasan itu cukup banyak. Makanya apabila sudah ada kita menyampaikan, misalnya contoh, kita menyampaikan kebenaran ini kepada kerajaan si A. Nah, si A yang punya kerajaan ini, nah, anggapnya Pak Bom yang punya kerajaan, saya sampaikan kepada Pak Bom, Pak Bom, saya ini seorang rasul, bagaimana tanggapan kamu? Kamu mau ikut saya atau tidak? Oh kata Pak Bom, enggak, saya enggak mau ikuti kamu. Ya sudah. Tetapi kalau Pak Bom, oh kamu menyesatkan saya perangi kamu. Nah disitulah umat Islam akan menyerang Pak Bom. Kemudian apabila Pak Bom tidak mau mengikuti ajaran saya, maka Pak Bom harus membayar jizyah karena sudah kalah, membayar pajak. Nah, kalau Pak Bom tidak mau membayar jizyah, Pak Bom bisa mengikrarkan 2 kalimat syahadat atau masuk Islam. Begitu aja. Konsekuensinya kan orang berperang seperti itu. Nah, atau mati. Kalau mau mempertahankan keimanan Pak Bom, ya otomatis salah satu mati atau mengikuti ajaran atau membayar jizyah dengan perjanjian tidak boleh saling mengganggu. Itu namanya kafir zimni namanya.
Nah itu kalau kita Mas Dani, dipahami, Mas Dani, itu bentar kalau Mas Dani, udah kepanjangan. nah ini Saya baca, saya bacakan nih. Pak Aduh, Timothy diam ini dulu ya. lah, Pak Timothy. Kepanjangan Pak, jangan dikasih-kasih kita diajari begitu, nggak bagus Biarkan Pak di channel kita. saja Pak Timothy. Biar saya bantah, biar saya yang berargumentasi sama dia. Iya, biarkan aja. Nanti giliran Pak Timothy. Silakan lanjut Bang Dani. Ya sudahlah, biarkan aja Pak Timothy biar dia puas, biarkan dia apa yang mau disampaikan dia, kan lebih enak, lebih elegan kita. Biarkan aja Pak Timothy. Silakan Pak Timothy. Ya lanjut Mas. Ya buat kita sih kamu memframing sih ya nggak inilah. Lanjut Pak. Ya, setiap orang berhak menyampaikan pendapat. Kita mau terima atau tidak itu kan di belakangan itu, ya. Jadi begini Bang Dani. Bang Dani ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Atau sudah? Belum kelar dia, belum kelar. Terusin aja Pak Dani. Ya lanjut aja Pak Mordekai. Oke, terima kasih. Jadi gimana Bang Dani? Oke. Mas Dani, kok merajuk? Kita bisa, aduh. Lanjut, kita bisa maklumi lah. Oke lah kalau dianggap itu perang ya. Tapi bagaimanapun, kalau memang perang itu kan bisa saja ya bayar jizah gitu kan. Kalah hukumannya apa ya sudah. Tapi kan masalah keyakinan jangan dipaksakan dong, ya kan? Ngapain dipaksakan? Itu yang pertama. Itu juga termasuk udah unsur paksaan, ya. Nah, yang kedua perang. Perang ini sangat relatif loh, ya. Misalnya gini, ketika seseorang ingin mendirikan negara khilafah, ya, bersyariat Islam, dan ada kelompok tertentu yang menentang, ya, kemudian terjadi perselisihan dan itu sudah dianggap kondisi peperangan loh. Bagi yang ingin mendirikan negara khilafah, mereka sudah bilang itu jihad loh, ya. Nah, dan itu kondisi itu bisa saja dianggap sebelah yang menganggap jihad itu sebelah itu bisa menganggap ini situasi perang bagi mereka loh, ya. Jadi perang itu relatif. Nah, yang harus kita tekankan, perang secara umum harus kita bedakan dengan perang agama, perang membela agama, ya kan? Nah, ketika perang membela syariat agama, disitulah ada unsur pemaksaan untuk memeluk agama tertentu, ya. Jadi bagaimanapun istilahnya tetap pemaksaan, ya. Baik membela negaranya, membela apa syariatnya maupun itu tetap bagaimanapun istilahnya sudah tidak bisa lari dari konteks, yaitu pemaksaan. Ya, itu yang pertama, yang ketiga, yang keempat, banyak bukti-bukti nyata, ya. Orang yang berpindah keyakinan itu diancam dengan kekerasan, ya. Ya mungkin ada yang sampai ancam pembunuhan, mungkin ada yang ancam pembunuhan, apa? Ya mungkin ada yang ancam pembunuhan dan sebagainya. Mungkin itu tidak sampai terjadi ya. Tapi yang namanya ancaman itu sudah termasuk unsur kekerasan, sudah tidak boleh, ya. Walaupun tidak melakukan, memang saya banyak mendengar ancaman-ancaman itu ya. Tetapi apakah pernah terjadi? Sepanjang pengetahuan saya di Indonesia ini belum pernah terjadi. Tetapi kalau ancaman-ancaman itu ada, dan itu harus kita akui. Tapi, nah ancaman itu kan sudah termasuk kekerasan. Ya. Jadi kalau dibilang tidak ada Bang Dani pun kita nggak fair ya. Ada sebagian itu, mungkin kelompok-kelompok tertentu ya seperti yang Bang Dani ya mungkin tidak. Ya. Tapi yang radikal bukan apa ya radikal membela keyakinannya itu ada Bang Dani. Ya. Kira-kira begitu. Ya silakan lanjut. Saya boleh bila tambah. Pasti Pak Mordekai jawaban Pak Dani, saya tahu. Itu bukan orang Islam seluruhnya. Itu oknum. Pasti. Karena di Islam tidak diajarkan begitu. Benar nggak Pak Dani? Di Islam nggak diajarkan begitu kan ya? Salah. Oh, salah. Salah. Oh iya. Udah dibelain. Saya katakan yang bisa. Nggak usah. Ya oke sebentar. Berarti salah. Berarti salah. Halo. Okay. Halo, salam semua. Halo. Ya, Pak Dani gini, saya nggak lanjutkan. Pak Dani, my bro. Saya cuman sebentar Pak Mikir, sebentar. Saya cuman mau tanya sama Pak Dani. Kan Pak Dani bilang tidak ada pemaksaan. Saya mau tanya Pak Dani. Pak Dani selain baca Al-Quran, Pak Dani baca
kisah kehidupan Muhammad, sirah nabawiyah, baca nggak tuh Pak Dhani kira-kira? Hadis-hadis. Bagi umat Islam, bagi saya, karena istilahnya ya keluaran dari pondok pasti dibaca, Pak. Nggak mungkin nggak baca. Berarti kalau sebentar, oke cukup. Terima kasih Pak Dhani. Berarti Pak Dhani kalau baca itu, saya mau tanya sama Pak Dhani. Pak Dhani tahu nggak kisahnya Fatimah binti Rabi'ah? Iya, saya pernah baca. Apa yang Pak baca? Waktu Pak Dhani baca apa? Saya mau tahu coba. Karena itu kan pelajaran udah lama ya. Kalau cuma saya takut salah karena itu udah lama sekali. Oke, ya. Di saat beliau ini kalau tidak salah ya, ada yang tidak mau masuk Islam. Tidak mau masuk Islam ya. Catat, tidak mau masuk Islam. Terus bagaimana? Mohon maaf ya kalau salah. Maka Rasulullah pada saat itu mengatakan harus membayar jizyah. Tidak dibunuh. Itu yang Pak Dhani tahu ya. Berarti Pak Dhani nggak pernah, Pak Dhani tidak pernah baca. Saya ceritakan Pak Dhani, saya ada bukunya. Silakan. Fatimah binti Rabi'ah seorang nenek tua. Dia orang nomor satu dan paling berani, tidak pernah mau mengakui Muhammad sebagai seorang nabi. Malah dia mengutuk, tidak pernah akan saya masuk Islam karena kamu bukan seorang nabi. Dia dari suku Bani Fazarah. Kemudian Muhammad memerintahkan agar Fatimah binti Rabi'ah yang dikenal dengan nama Kirfa diikat kaki tangannya dengan 2 onta, ditarik berlawanan. Nenek tua ini terbelah jadi 2. Ini ditulis di At-Tabari. Sebentar Pak Dhani, ini ditulis di At-Tabari ya. Muhammad memerintahkan Zaid bin Haritha untuk membunuh Fatimah yang dikenal sebagai Kirfa. Dia membunuhnya dengan sadis, yaitu dengan cara mengikat kedua kakinya dengan 2 tali yang diikat pada 2 onta. Dia memaksa 2 onta tersebut lari berlawanan arah sehingga perempuan itu robek menjadi 2 bagian. Kemudian itu baru 1 Pak. Tambah lagi. Sebentar Pak, katanya Pak Dhani. Tambah lagi kisah Safiyah binti Hujai. Kinana bin satu aja. Iya, kalau satu nanti bukan itu. Kinana bin Rabi'ah di serangan Khaibar. Ya, ini supaya Pak Dhani. Oke. Enggak, satu-satu dulu. Pak Dhani kan tadi saya menanggapi Pak Dhani sebentar. Saya tanggapi sebentar dulu Pak Dhani. Pak Dhani tadi kan seolah-olah kan tidak ada perang, harus nanti kalau diperangi baru Islam akan perang lagi. Oke, saya ikuti. Sekarang saya tanggapi. Waktu perang Badar, perang Uhud, perang Parit, itu siapa yang menyerang duluan? Iya, siapa yang menyerang duluan, siapa yang diserang? Silakan. Satu-satu aja dulu Pak Modoka. Silakan. Supaya kita fokus. Silakan. Jadi kalau masalah Fatimah yang Pak Modoka sampaikan yang pertama itulah yang saya sendiri yang pernah membacanya heran. Waktu saya buka di artikel-artikel yang ada di Google, saya juga ada membaca. Kok seperti ini? Saya pikirkan, ini siapa yang menyampaikan seperti ini? Sampai ditarik 2 onta, sampai terbelah, sampai terputus tangannya. Bingung saya kan. Selama saya di pondok, saya cerita tentang Fatimah ini tidak seperti itu. Nah, yang salah siapa? Apakah cerita artikel itu yang salah? Atau umat Islam yang salah? Jadi maksudnya begini, apakah kejadian itu yang sebenar-benarnya yang diceritakan oleh artikel itu? Atau tambahan-tambahan sampai diikat 2 onta ditarik? Nggak mungkin itu Pak. Itu bertentangan dengan ayat Al-Quran.
Makanya kalau hadis itu bertentangan dengan ayat Al-Quran, otomatis dibuang ayat itu. Makasih. Jadi menurut kamu ceritanya apa, Mas Dani? Jadi menurut kamu ceritanya apa? Pak Dani waktu itu pernah bilang, kita pernah diskusi, sebentar Pak mikirin. Sebentar Pak, ini ada kaitannya dengan persekusi Pak. Pak Dani waktu itu kita diskusi ya mengenai hadis HR Bukhari nomor 6411. Dan Pak Dani membenarkan, saya tanya Pak Dani, jika anaknya Pak Dani keluar dari iman Islam, apakah Pak Dani melaksanakan perintah hadis ini? Pak Dani mengatakan iya. Dengan dia itu kan berarti Pak Dani setuju, Pak Dani akan membunuh anak Pak Dani. Itu loh Pak Dani. Benar, benar sekali. Dengan alasan Pak Dani. Sebentar Pak Dani. Sebentar Pak. Sebentar Pak Mikir, sebentar Pak. Nah, dengan saya mau alasan pro Pak Dani dulu sebentar. Dengan alasan sebentar ya Pak ya. Dengan alasan Pak Dani membunuh anak Pak Dani agar anaknya Pak Dani tidak lama di neraka gitu. Apakah dengan Pak Dani membunuh anak Pak Dani yang keluar dari Islam itu Pak Dani bisa 100% memastikan bahwa anaknya tidak lama di neraka, sedangkan Pak Dani sendiri belum meninggal gitu Pak? Oke, boleh saya jelaskan? Ya, oke. Sebentar Pak Dani, aku pro kau. Soalnya ini terlalu banyak yang ngelawan kamu. Pak Dani, kita kan sama-sama satu daerah nih. Aku pro kau, ya. Tenang Pak Dani. Pak Modokai juga, itu Pak Modokai juga. Tunggu sebentar, Pak Dani, aku pro kau. Tenang, kita satu daerah, bro-broan, tenang. Waraka. Ya. Enggak. Waraka seumur hidupnya dia tidak pernah dipaksa masuk Islam. Itu buktinya, tidak dipaksa. Walaupun dia diberi satu keringanan, ya, dengan cuma mengucapkan la ilaha illallah aja dia tidak mau. Itulah yang menjadikan Islam tidak tidak memaksa ya Pak Dani ya. Jadi Warakah mati sebagai seorang Nasrani. Itu fair nggak Pak Dani? Itu membuktikan Islam tidak memaksa ya Pak Dani ya. Benar nggak Pak Dani? Benar. Nah, tuh aku pro kau ya. Tapi ingat ya Pak Dani, Warakah tetap Nasrani walaupun dikasih keringanan cuma mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ya. Cuma separuh aja nggak dijawab, ya kan? Saya tambah dikit. Ya, silakan yang lain. Aku pro kau Pak Dani. Ya, Mas Dani. Sebentar, beliau menjawab Timothy satu-satu Pak. Biar beliau menjelaskan dulu mengenai statementnya sendiri, mengatakan bahwa Pak Dani akan membunuh anaknya jika anaknya keluar dari Islam gitu. Hadis HR 6411. Jangan dulu Pak. Silakan Pak Dani. Mas Dani bercanda itu. Aduh, masa dibunuh anaknya, janganlah. Loh, enggak bercanda Pak Timothy. Itu bukan bercanda itu. Diskusi enggak ada bercanda. Jadi kalau Pak Timothy beda dengan Anda. Anak Pak Dani kalau misalnya dengarkan anak Pak Dani pindah agama, dengarkan dulu penjelasan saya. Silakan Pak Dani, silakan. Ya mohon ya Pak Bombom, kita diskusi tidak ada guyonan. Beda kalau kita guyon. Kalau serius. Jadi anak kamu kalau pindah agama kamu bunuh. Ini lagi nih. Dengarkan dulu penjelasan. Anda langsung menjelaskan. Yang lain sebentar dulu ya. Biarkan Pak Dani. Silakan Pak. Oke, saya katakan kalau memang di negara Islam, saya berada di negara Islam, niscaya anak saya yang murtad dari Islam saya kasih peringatan masih tidak mau, otomatis saya siap untuk membunuhnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan membunuh anak yang murtad itu tidak ada dosa bagi saya. Banyak yang murtad malam ini, banyak yang ikut Yesus mendengarkan Pak Dani, pasti itu. Dengarkan dulu. Oke. Kalau di negara Islam ya, ingat sebentar. Itu kalau kita berada di negara pemerintahan Islam. Oke, dipahami dulu itu. Kedua, kenapa saya melakukan hal demikian? Supaya apa yang dikatakan Mbak Adri tadi,
Saya punya niat supaya anak saya itu tidak lama-lama di neraka. Tidak kekal di neraka. Itu Ya, yang itu saya kata maksud. Pak Dani kan? Iya. Ya. Sesuai dengan hadis Nabi. Oke. Kan Nabi yang kita tampilkan itu kan ada, kan sudah ditampilkan itu. Oke. Waktu zaman itu kan Terus bagaimana? itu kan dari tampilkan hadisnya. Terus bagaimana? Sebentar, Pak Dani, bagaimana dengan keyakinan bahwa jika ada anak atau anggota keluarga yang murtad keluar dari Islam, maka akan menyeret orang tuanya juga ke neraka? Pak Dani sebelumnya punya alasan supaya anak-anaknya tidak lama di neraka gitu, Pak. Ini mana yang benar gitu, Pak? Silakan. Maksudnya gimana, Pak? Ibu Abri gimana? Coba ulangi lagi. Alasan pertama membunuh anaknya keluar dari Islam karena yang sama anak supaya anak tidak lama di neraka gitu ya Pak ya. Sedangkan Pak Dani sendiri itu bukan Elohim, Pak Dani bukan Tuhan. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, jika memang Islam itu tidak ada pemaksaan dan jika memang Islam itu percaya adanya malaikat pencatat amal baik dan buruk, lalu mengapa Pak Dani harus mengambil tindakan membunuh? Jangan membunuh, jangan mencuri, karena jangan bersaksi gimana? dusta. Iya. Karena Ini pada dia aku nggak bisa pro kau ya hari ini ya. Iya nggak apa-apa. Dengar dulu. Dengar dulu. Jadi kenapa saya melakukan hal demikian kalau di negara Islam? Supaya anak saya kan tidak kekal di neraka. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Rasulullah SAW yang sudah ditampilkan pada saat itu ya Bu Ado ya, tidak perlu kita tampilkan kembali. Itu kata Rasulullah. Saya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang dinyatakan oleh Rasulullah, apa yang menjadi keterangan Rasulullah SAW. Harus kami sebagai umat Islam meyakini itu. Ya, jadi pertanyaan saya gini Pak Dani. Keyakinan kami. Ada malaikat pencatat amal baik dan buruk. Jika di Islam ada malaikat pencatat amal baik dan buruk, lalu bagaimana mungkin bisa Pak Dani diperintahkan untuk membunuh? Apakah membunuh itu bagian dari amal soleh? Apakah membunuh itu bagian dari menjadi akhlak yang mulia? Lalu apa fungsinya malaikat pencatat amal baik dan buruk? Mabok deh. Mabok Pak Dani, gue gak berani Pak Dani aku gak berani itu. Ya nggak apa-apa, santai aja. Saya bicara apa adanya, mau diterima atau tidak terserah ya. Jadi, apakah dengan membunuh? Apakah dengan membunuh anak kita, Pak Dani? Lalu Pak Dani lupa dengan malaikat? Kapan saya mau memberikan suaranya putus-putus. Kapan saya mau berbicara? Putus-putus suaranya. Iya, jangan potong-potong. Satu-satu dulu. Ya silakan, tapi apa yang saya tanya fokus ya dijawab ya. Yang saya tanya dijawab. Iya, Jangan yang lain. aja, dia sudah jujur itu. Iya. Silakan Pak Dani, silakan. Aduh. Oke. Lanjut Pak Dani, saya udah potong. Apa fungsi malaikat yang mencatat? Malaikat aktif dan malaikat aktif. Oke ya, malaikat aktif dan aktif itu mencatat hanya khusus untuk umat Islam. Apakah di dalam agama lain ada malaikat yang mencatatnya? Kami tidak mendapatkan pengetahuan itu. Karena bagi kami keimanan Islam, mereka tidak perlu lagi dicatat. Karena mereka sudah masuk ke neraka. Itu bagi umat Islam ya, perspektif kita. Mohon maaf sekali lagi kepada kawan-kawan. Perspektif umat Islam, apabila di luar Islam itu sudah jelas masuk ke neraka. Mohon maaf sekali lagi. Itu perspektif. Pak Dani tadi bilang malaikat maka yang itu dicatat oleh aktif dan aktif itu hanya sebentar Pak Dani bilang tadi ada di iman Islam gitu ya. Nah yang saya tanya sama Pak Dani, jika Pak Dani membunuh anaknya, otomatis iman Pak Dani ada di iman Islam. Apakah dengan Pak Dani membunuh anak itu bagian dari akhlak mulia? Oke. Itulah akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi dalam Islam begini, yang lain aja lah, membunuh topiknya lah. Aduh ngeri ini, aduh. Membunuh itu bagus buat sama anak-anak yang boleh yang dengerin. Berperang. Betul. Ganti topik. Ini Pak Bom, sorry Pak Bom. Yang boleh Saya potong dikit Pak Bom. Sebentar Pak Dani. Dengan Saya potong dikit ya. Pak Dani sebentar saya potong Mas. Ganti topik lah Pak Bom. Aduh ngeri, membunuh ini nanti banyak mendengarkan nih. Bapak ini.
Ya, nggak bagus. Saya rasa Pak Dhani tidak mewakili saudara-saudaraku umat Islam di Indonesia. Betul, Lah. Itu betul pendapat sekali. pribadi dia lah. Ya, jadi janganlah. Ya. Betul Pak Tomet. Itu Ya, Pak kita Timothy, udah tahu lah betul. semua. Pak Dhani ini adalah pendapat pribadi ya. Kalau ada remaja yang dengar di live chat sudah ratusan ribuan ini, nggak baik Pak Bom. Kasih pencerahan. Kasih pencerahan. Iya, iya. Kasih kebaikan lah. Ini bukan Betul, pendapat pribadi, betul ini sekali. ajaran Islam. Mohon maaf, ini ajaran Islam, bukan Udah, pendapat nggak apa-apa, pribadi. nggak usah, Makasih. nggak apa-apa. Ya udah, oke. Ya udah. Sudah. Yang lain saja, bicara yang lain saja. Oke, Pak Mikir, silakan mau bicara apa, Pak Mikir? Ya, karena ini masalah internalnya Pak Dhani, masalah bunuh-membunuh, itu saya nggak berani ikut campur. Ya, mendingan betul katanya ganti topik, seperti ganti topik yang semula aja yang tadi. Saya tetap belain Pak Dhani. Oke lah, yang lain kalau Pak Timothy mau belain Pak Dhani juga boleh. Jadi kita ada imbang-imbangan gitu Pak Dhani. Tapi ingat ya, jangan bandingnya yang tuh kencang juga, kasihan juga. Pak Timothy. Lain kali Pak Dhani saya bela, terus saya banting lagi dikit-dikit gitu ya Pak Dhani. Jangan, aku satu daerah, aku takut sama dia. Aku takut Pak Dhani. Lanjut Pak. Aku masih bro. Tenang ya. Pak Dhani, kita masih bro kan? Masih saudara sekampung lah ya. Nah, saudara sekampung harus saling membela. Sekampung, sebangsa, dan setanah air. Iya, tapi Iya kan? biarpun tidak seiman, saya tetap masuk surga ya Pak. Soalnya ada di dalam Al-Quran, orang yang Nasrani, yang Yahudi, yang Sabian itu diselamatkan oleh Tuhannya masing-masing ya Pak Kak. Itu ada di dalam Al-Quran. Jadi saya masih bisa diselamatkan Pak. Tidak, nggak Pak. Nanti Bapak dikutuk jadi kera. Aduh Pak Bobo, janganlah kau sih. Aduh. Silakan Pak Dhani, silakan. Silakan Pak Dhani. Ya, kalau yang What Ya, should I say? Jadi begini Pak Mikir. Kalau manusia sesuai dengan ayat Al-Quran yang mempercayai Tuhannya adalah Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, maka walaupun dia tidak mengikuti ajaran Muhammad, selama dia tidak syirik, tidak menuhankan selain daripada Allah, maka niscaya endingnya dia masuk surga. Tapi sebelum masuk surga, dia pasti masuk neraka dulu. Itu di dalam perspektif Islam. Dia tetap masuk neraka dulu. Jadi endingnya Pak Dhani dia masuk surga. Pak Dhani maksudnya begini loh Pak Dhani. Kan di dalam Al-Quran itu berbunyi begini Pak. Diselamatkan oleh Tuhannya masing-masing Pak. Tuhan mereka Pak. Jadi kan beda Pak. Allah SWT dengan Tuhan kami Pak. Ini yang Jadi masalah. Ini Pak Mikir ini mau diselamatkan Tuhan Yesus atau apa ini? Iyalah. Nah, kok nggak perlu lah kalau mereka sana ya biarkan mereka sana. Biarkan kita berharap sama Tuhan Yesus saja udah. Betul, kita kan berharap sama Tuhan Yesus. Nah, Betul. jangan minta jaminan, jangan minta jaminan sama Bang Dhani. Sudahlah Pak Mikir, nanti jadi perdebatan nanti sesama. Enggak ingin adu domba. Mohon maaf ya teman-teman, saya di sini tidak bermaksud untuk bukan ngadu domba. Kami ini canda. Ya, itu aja. Oke, tadi kan saya bicara masalah ekstrasoru. Saya tadi menarik ekstrasoru sebenarnya. Karena tema ekstrasoru itu kan yang saya simak dari pagi ya. Saya menonton memang tidak tuntas karena 11:30 itu saya sudah keluar karena sholat Jumat. Jadi nggak tuntas saya melihat pembicaraan ekstrasoru. Cuman ada ya di awal-awalnya dia menyampaikan pertama yang disampaikan tentang sejarah Romawi, Yunani, bagaimana di awalnya Yunani itu menguasai orang Bani Israel, menindas Bani Israel. Kemudian setelah ditindas dari Yunani, kemudian Yunani dikalahkan oleh Romawi. Setelah Romawi mengalahkan Yunani, kekuasaan Yunani tadi, kemudian Romawi menguasai orang Bani Israel, orang Yahudi.
Nah, inilah yang menarik bagi saya apa yang disampaikan oleh Ezra Soru. Makanya di kesimpulan akhir yang saya dapatkan, Ezra Soru mengatakan Nabi Isa dan Yesus itu sesuatu tokoh yang sama, walaupun ceritanya berbeda. Tetapi itu adalah satu tokoh kepribadian yang sama. Itu yang saya tangkap. Itu yang disampaikan oleh Ezra Soru. Saya komentar sedikit ya. Makasih. Saya komentar sedikit Pak Bom ya. Oke. Mengenai apakah Yesus sama dengan Isa, ya. Jadi begini, yang mau menyamakan itu enggak mungkin yang terdahulu. Oke, karena yang terdahulu belum ada. Ini ya. Justru dengan adanya Yesus Kristus kemudian belakangan datanglah yang namanya Isa. Ya. Artinya tokoh yang ingin dia tuju dengan kitab yang ini nih, ingin tuju tuh ke Yesus Kristus. Tetapi meleset gitu loh. Jadi tokoh yang ingin jadi sasaran yang diceritakan itu adalah Yesus. Iya betul, yang mau diceritakan. Tapi salah sasaran, karena jalan ceritanya, historinya berbeda gitu loh. Nah, ketika histori berbeda, berarti kan bukan yang sama. Misalnya begini, Tuhan Yesus mengajarkan A, ya. Kemudian ada keyakinan tertentu, ya, ingin mengisahkan dengan tokoh yang sama. Tapi ceritanya B gitu loh. Nah, satu saja sudah beda, itu otomatis bukan yang sama. Ya. Jadi, apalagi masalah ketuhanan. Yesus Kristus, jelas-jelas di Alkitab itu dia itu Tuhan. Dan Juru Selamat. Nah, ketika bicara di Al-Quran, hanya seorang nabi. Jangankan Juru Selamat. Bahkan hanya seorang nabi. Ya. Jadi bagaimana itu boleh dikatakan itu sama? Sama secara tokoh yang ingin ditunjuk, ya mungkin Al-Quran ingin sasaran tembaknya itu adalah Yesus Kristus, tetapi salah sasaran gitu loh. Ya. Nah, otomatis bagaimana anggapan kita? Ya yang Pak Lidara bilang tadi, kalau yang dikisahkan di Al-Quran itu sama persis dengan Yesus Kristus yang ada di Alkitab, ya sama berarti tokohnya. Tapi kalau beda, ya beda. Kan begitu. Jadi, saya kira Ezra Soru juga tidak salah. Ezra Soru memandang dari segi yang sama. Tokoh yang ingin dituju, tokoh. Tetapi historinya beda. Nah, gitu loh, Bang Dani, ya. Jadi, secara tokoh mungkin yang sasaran tembaknya itu betul, ya sama satu person, ya. Tapi jalan ceritanya berbeda. Otomatis ada yang palsu berarti. Ya. Iya, nah, kami mengimani benar. yang ada dalam Alkitab itu yang asli. Kami mengimani yang ada di Alkitab itu adalah yang asli, bukan yang palsu, gitu loh Bang Dani. Ya. Ya, terima kasih Pak Mudoka. Nah, atas nama Isa, bentar loh. Isa itu sebenarnya saya pernah baca ya. Isa itu sebenarnya nama itu kan dialeknya yang berubah. Sebenarnya Joshua, Yosu, ya. Nah, dalam dialek Arabnya itu Isa, ya. Nah, Yosua itu kan bahasa Ibrani ya. Nah, itu bahasa Yunaninya itu sudah Yesus itu. Ya. Yosua yang menyelamatkan ya. Jadi memang berubah dalam dialek sebenarnya. Memang yang mau dituju itu, tapi karena jalan ceritanya historinya beda ya tetap beda gitu. Ya. Eso, iya. Pak Morokai, Eso. Iya, ya kurang lebih gitulah. Ya. Jadi begini, yang mau saya saya ambil apa yang disampaikan oleh Ezra Soru itu kan ini sebenarnya dia tuh mengulang cerita dia yang berapa tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu dia juga ada menyampaikan. Cuman karena tadi pagi itu dia mengulang kembali, maka saya juga melihatnya di antaranya tentang dewa-dewa. Dia kan mengangkat satu lagi persoalannya, dia memastikan tidak ada yang tahu kelahiran Yesus itu kapan. Tanggal berapa, hari apa, tahun pun dia tidak tahu. Itu yang dinyatakan oleh Ezra Soru. Silakan dilihat pembicaraan Ezra Soru itu. Kalau saya bohong atau fitnah kan, saya kan saya juga ada mendengar. Bentar. Bukan begitu Bang Dani. Yang dia beritakan itu dia meyakini 25 Desember oke. Tetapi ada yang meragukan.
Kan gitu. Nah, ketika dibilang ada yang meragukan itu, sebagian waktu itu Dewa Matahari ya, tapi jelas-jelas ya Dewa Matahari belakangan. Justru Dewa Matahari yang ikut dengan 25 Desember ini. Nah, Esra Soro mengatakan, bagi saya tidak penting. Mau tanggal 25, bagi saya itu peringatannya. Itu di komentar Pak. Bukan dia mengatakan tanggal 25 itu. Tidak. Dia sendiri meyakini bahwa Natal itu, kelahiran Yesus itu tanggal 25 Desember. Berdasarkan data kalender ya, dan ayat-ayat yang ada di Lukas. Ya, pasal 1 ayat 5 dan seterusnya itu dia beberkan. Ya. Nah, itu bukti otentik sejarah berdasarkan kalender Yunani, Ibrani dan sebagainya. Kemudian Alkitab berdasarkan Alkitab di Lukas, dia tunjukkan itu semua, dan sejarahnya itu ya, di mana pada masa itu memang ada kaisar apa itu ya, Romawi waktu itu menguasai itu, yang mereka masih agama pagan ya. Nah, kemudian mereka beralih kepada percaya pada Tuhan Yesus. Nah, tetapi mereka juga percaya kepada pagan itu, sehingga mereka mempersamakan pada tanggal 25. Mereka justru ikut. Ya. Kita sampai jam gitu. Kita sampai jam 10 menit Silakan lagi. lanjut yang lain. Closing statement sudah kita istirahat setengah jam, nanti kita mulai jam 8 ya. Nah, kalau Pak Modokai menyatakan benar ini, apa yang disampaikan Pak Modokai itu benar ya. Benar itu yang disampaikan Pak Modokai, apa yang disampaikan oleh Eza Soro sama. Nah, ini yang saya maksudkan. Supaya sama, berarti benar-benar Pak Modokai menontonnya, kan begitu. Jangan sampai orang yang tidak nonton, tapi mengandai-andai. Itu yang nggak baiknya di sana. Kau dengar saya dulu. Esra Soro itu manusia, dia bukan Tuhan. Ya, paham nggak? Apa yang Papa Pendeta Esra Soro di bidangnya dia kuasai, tapi bidang lain dia tidak. Tidak mungkin Bapak Esra Soro itu 1000%. Paham nggak? Anda ini tahu pendidikan kah tidak? Kita hargai Pak Pendeta Esra Soro, tapi Anda jangan menjatuhkan hamba Tuhan lain. Tidak mungkin sejarah dunia ini 1000, sejuta sejarah. Kita punya Bapak Esra Soro kuasai juga. Tidak. Apa yang Esra Soro kuasai itu saya akui. Di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Beliau itu orang ahli. Tapi dia mungkin tidak ada punya kekurangan yang lain. Tidak mungkin manusia sempurna. Jangan memframing ya. Bila manusia itu sempurna. Emangnya Anda mau anggap orang itu 1000% Tuhan? Ya. Jangan Anda ada domba pendeta. Nggak boleh. Nggak boleh Pak Daniel. Nggak boleh framing. Saya protes ya. Nggak boleh. Paham Pak Daniel ya? Hamba Tuhan itu tidak semua benar ya. Hamba Tuhan semua manusia. Ilmu itu closing statement Pak Bom. Ya, closing statement. Ya, yang pertama Mas Dani ya, teman-teman yang di live chat lah ya, kalau di room kita sudah terbiasa teman-teman semua ya. Teman-teman yang di live chat ya, selamat sore, selamat malam ya. Teman-teman tadi sudah mendengarkan semua pernyataan dari saudara Mas Dani. Itulah teman-teman yang membedakan Tuhan kita dengan Tuhan dia. Tuhan kita maha kasih ya, mengasihi semua orang. Ya, mau orang Kristen berpindah, move atau convert ke agama apapun, Yesus tetap mengasihi dia. Ya, nggak pernah kita bisa melakukan tindakan apapun karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Itulah Tuhan yang kita sembah, mengasihi semua orang. Kalau ada orang Kristen pindah agama, convert to agama A, B, C, D, E sampai Z, kita malah mengasihi dia, mendoakan dia, mencintai dia, malah tambah kita mengasihi, bukan membuat dia dalam bla 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 tadi ya Pak Dania sampaikan ya, itu urusan beliau lah. Itulah Tuhan yang benar. Itulah Tuhan yang benar. Mengasihi semua orang, mencintai semua orang. Ya, jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya Tuhannya orang Kristen. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa ini, itu artinya setiap orang di bawah kolong langit ini. Ya, jadi Yesus itu adalah Tuhan atas semesta alam. Dia mengasihi semua orang. Yang membenci dia juga Tuhan mengasihi dia. Yang mengolok-olok dia juga Tuhan mengasihi dia. Yang meludahi Yesus atau disalib, Yesus mengasihi dia.
Ya, bayangkan saja itu. Ya, jadi itulah Tuhan yang benar. Bukan dia Tuhan, bukan. Ya, jadi Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah yang benar. Dia satu-satunya Tuhan yang penuh kasih. Di luar itu Tuhan palsu semuanya. Ya, itu saja saya sampaikan. Tuhan Yesus mengasihi saudara Mas Dani dan saudara-saudaraku yang terkasih di live chat semua. Yesus Kristus, dia Tuhan, Allah yang benar, Allah yang hidup. Terima kasih Pak Bom dan teman-teman saudara-saudaraku semua di room sudah menginjil mulai pagi, mulai siang tadi sampai malam hari ini. Tuhan berkati kita semua. Oke. Siapa yang pimpin doa ini? Pak Timothy kah? Atau Pak King David? Pak King David. Boleh. Pak King David boleh. Atau Pak Mordekai, Pak Lidara itu. Iya. Nanti kita mulai setengah jam lagi ya. Istirahat dulu setengah jam ya. Ya teman-teman ya. Oke, saya mohon maaf. Saya juga mohon pamit ya Pak Bambu ya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata Bang saya Dani. yang kurang berkenan. Pak Dani, Yo, Pak Dani, salam, kita salam. Pak Dani sebentar Pak Dani. Kita kan mau berdoa Pak Dani. Kita berdoa buat kamu juga loh Pak Dani. Enggak, dia enggak mau Sabarlah istirahat. dikit. Ya nggak apa-apa. Ya. Nah, kita Ya, berdoa buat doa kamu itu juga kan loh Pak bagi Dani. saya kan My silakan bro. masing-masing. Ya nggak apa-apa Pak Dani. Kita kan berdoa Nggak buat kamu apa-apa. juga ya. Stay aja nggak apa-apa. Ya, stay aja. Ya Nanti Pak Dani silakan. saya kirim Stay link ya. ya. Biasa Habis ini saya kirim link ya. Ya, saya kirim link ya. Oke, kita Biasa istirahat. saya. Oke, ya salam semuanya. Oke. Salam ya Pak Dani ya. Salam buat istri Nanti dan malam. anak. Iya, nanti malam masuk lagi Mas Dani. Ya masuk lagi Pak Dani ya.